Kastil Besi Hitam Bab 781, Memasang Jebakan. Ini adalah pertama kalinya Zhang Tai membunuh dua wanita biasa. Meskipun alasan Zhang Tai adalah tragedi seperti itu terjadi di wilayah iblis setiap hari selama Perang Suci, dia masih merasa frustrasi ketika melihat kedua wanita itu meninggal. Setelah itu, niat membunuh memenuhi hatinya. Selain para wanita telanjang yang pingsan dan tergeletak di tanah, saat ini tidak ada satupun yang masih hidup. Wanita telanjang itu adalah budak di rumah sang mayor. Mereka adalah rakyat jelata pada awalnya. Tapi sekarang, satu-satunya tanggung jawab mereka adalah dikacaukan oleh para bajingan dari Asosiasi Mata Tiga ini. Mereka bahkan tidak dapat bertahan hidup, apalagi martabat. Zhang Tai menutup matanya dan mengingat hal-hal dalam ingatan Fitrih. Setelah itu, dia mengungkapkan cibiran yang samar dan menakutkan. Setelah melirik sekilas ke tempat kejadian, Zhang Tai langsung melepaskan 10 tentakel pelacak ke padang rumput. Menelusuri tentakel adalah tanda spiritual khusus dan tersembunyi yang hanya bisa dilihat oleh Zhang Tai. Di mata Zhang Tai, tentakel yang menelusuri itu seperti biji dandelion emas. Mereka diam-diam mendarat di rerumputan bersama angin sepoi-sepoi. Selama Zhang Tai bisa melihatnya, dia bisa mengendalikan pergerakan tentakel pelacak ini dan menempelkannya pada objek atau manusia tertentu. Zhang Tai telah mencobanya dan menemukan bahwa bahkan jika dia berada dalam kondisi inkarnasinya, selama tubuh aslinya dapat melepaskan tentakel pelacak. Inkarnasinya juga dapat menyampaikan keinginannya dan bertindak berdasarkan tentakel pelacak tersebut. Di antara semua keterampilan rune yang dikuasai Zhang Tai, ini adalah satu-satunya keterampilan yang bisa digunakan Zhang Tai melalui inkarnasinya secara tidak langsung. Setelah melepaskan tentakel pelacak, Zhang Tai mulai berjalan mengelilingi rumah sang mayor. Hanya setelah beberapa menit, dia telah menjarah seluruh rumah. Semua bangsawan dan antek-antek Asosiasi Tiga Mata yang kejam di mansion menurut ingatan Fitrih telah dibersihkan oleh Zhang Tai. Di hadapan energi spiritual Zhang Tai yang kuat, semua bangsawan di rumah sang mayor tidak dapat menahan diri. Semua kepala mereka diledakkan oleh Zhang Tai. Zhang Tai membunuh 317 orang di rumah sang mayor, 34 diantaranya memiliki hubungan darah dengan Arthur Clan, termasuk kedua putra Fitrih. Putra bungsunya baru berusia 12 tahun, namun bajingan tak berguna itu telah membunuh lebih dari 30 rakyat jelata di kota Glyphek dalam beberapa tahun terakhir, lebih dari 10 diantaranya adalah wanita cantik berusia 20 tahun. Dia brutal, mesum, dan licik. Zhang Tai tidak menunjukkan belas kasihannya pada sisa-sisa Asosiasi Tiga Mata ini. Dalam tatapan menakutkan dari bajingan itu, Zhang Tai menunjuk ke arahnya dan membuat tengkoraknya terbang menjauh, menyemprotkan otaknya ke atas tempat tidurnya. Semua sisa klan Asosiasi Mata Tiga harus dibunuh. Jika orang tersebut selamat, dia akan membunuh banyak rakyat jelata di masa depan. Zhang Tai membuat tekadnya. Ada brankas di ruang kerja Fitrih. Meskipun Zhang Tai mengetahui kode brankasnya, agar tidak mengungkap rahasia bahwa dia menguasai keterampilan menangkap jiwa, Zhang Tai memecahkan brankas dengan paksa. Dia kemudian memindahkan 4 juta cek emas dan beberapa botol obat senior ke dalam kastil besi hitam. Setelah membersihkan rumah sang mayor, Zhang Tai membakar semua yang ada di rumah itu. Tak lama setelah itu, dia membangunkan semua pelayan tak bersalah dan wanita telanjang di mansion dan membiarkan mereka melarikan diri. Dengan jeritan nyaring dan nyala api yang membubung dari gedung itu, kota Glyphek menjadi kacau balau. Zhang Tai hanya berdiri di ujung bartizan di rumah sang mayor seperti burung hantu. Jubah hitam dan rambut peraknya terbang bersama angin malam dengan ki pembunuh yang hebat. Namun, tak satupun dari budak yang melarikan diri itu memperhatikan orang seperti itu di ujung bartizan. Ketika rumah sang mayor terbakar, sebuah kam yang berjarak kurang dari 1 mil darinya terdengar seperti suara klarino yang menyedihkan. Itu adalah perkemahan resimen elit penjaga kota-kota Glyphek, yang dikendalikan oleh Fitrih sendiri. Itu adalah pasukan setia klan Arthur. Karena klan Arthur memperlakukannya sebagai kekuatan utama untuk menstabilkan situasi dan menekan para pemberontak, maka mereka mengaturnya di kota Glyphek. Zhang Tai tidak langsung bergegas ke sana, sebaliknya, dia hanya melihat bangunan utama itu terbakar seperti obor besar. Setelah sekitar 3 menit, Zhang Tai menyeringai dan dia bergegas menuju kam itu. Pasukan elit hampir bisa menyelesaikan konvergensinya dalam 3 menit. Ketika Zhang Tai tiba di atas kam, dia melihat sekitar 6.000 tentara di alun-alun kam. Banyak orang berlarian ke sana kemari. Ketika petugas yang ditugaskan mengeluarkan perintah, semua prajurit sudah berkumpul di sana. Pasukan tercepat sudah bergegas menuju gerbang kam. Itulah yang ditunggu-tunggu oleh Zhang. Dengan tawa yang aneh, Zhang Tai turun hingga 100 meter di atas gerbang kam. Dia menggosok tangannya dan meluncurkan serangan pertamanya dengan cara yang luar biasa. Ki pertempuran berbentuk ular boa hitam segera dilepaskan. Sepanjang lebih dari 20 meter, ia menyerang pasukan itu seperti elang yang sedang berburu anak ayam. Ketika mencapai regu, ia langsung membuka mulutnya yang berdarah dan memperlihatkan taringnya yang suram dan melahap seluruh barisan depan regu.
Para perwira yang ditugaskan dan puluhan tentara di depan pasukan ini telah menjadi darah dan daging sebelum mereka menyadari apa yang terjadi. Itu belum berakhir. Setelah melahap puluhan orang di depan pasukan, ular boa itu terus melaju ke depan. Setelah menyapu lebih dari 200 orang, ia meledak ke tanah, menyebabkan lubang besar dengan diameter beberapa meter dengan suara keras yang luar biasa seperti menjatuhkan bom alkemis. Batu-batu itu terbang keluar dari lubang besar itu dan menyapu para prajurit satu demi satu. Karena terkena dampak bebatuan yang rapuh, para prajurit tersebut saat ini terluka atau terbunuh. Lebih dari 100 tentara yang paling dekat dengan lubang besar itu meratap dan langsung jatuh ke tanah. Ksatria! Ksatria! Pembunuh ksatria! Ketika para perwira dan tentara resimen penjaga kota menemukan Zhang Tai di langit, mereka langsung menjerit. Sementara itu, semua penjaga kota yang bergegas keluar untuk mengendalikan situasi rumah sang mayor menjadi kebingungan. Jika seorang ksatria adalah buaya besar prasejarah di dalam air, mereka hanyalah plankton di depan seorang ksatria. Itu tidak ada artinya meskipun jumlah mereka melebihi ksatria. Zhang Tai menyerbu ke bawah dan memulai pembantaian berdarah. Sejak saat itu, seluruh kamp penjaga kota dipenuhi dengan suara gemuruh dan menakutkan serta suara tubuh yang hancur. Tidak ada lagi seruan pertempuran yang terdengar. Sebelum Zhang Tai dipromosikan menjadi seorang ksatria, dia bisa membantai para pejuang Korps Iblis LV-9 seperti membunuh anjing di luar kota Upton, belum lagi para pemula ini. Kecepatan geraknya lebih dari 100 meter per detik, frekuensi serangan lebih dari 100 kali per detik. Jangkauan serangan lebih dari 100 meter dan kesadaran kesatrianya yang dapat menutupi seluruh kamp menjadi mimpi buruk resimen penjaga kota elit di kota Glyphac. Setelah beberapa menit, Zhang Tai melirik ke rumah jagal di mana terdapat ribuan mayat yang tidak lengkap dan bergegas ke langit sebelum terbang menuju gerbang kota secepat meteor, mengabaikan sisa ikan hidup. Setelah mendobrak dua gerbang kota dan membersihkan semua penjaga kota di dekat gerbang kota, dia terbang menuju menara iblis kuburan tinggi itu. Ada lebih dari 200.000 boneka iblis di luar gerbang kota-kota Glyphac. Mereka berkemah di dekat menara makam setan. Ketika boneka-boneka iblis di luar kota merasakan kekacauan di kota, mereka mulai berkumpul dan bersiap menghadapi keadaan darurat. Namun, para perwira yang memimpin boneka-boneka iblis ini telah lama dibunuh oleh Zhang Tai di rumah sang mayor. Oleh karena itu, boneka-boneka iblis itu menjadi sedikit kacau. Sasaran Zhang Tai adalah para iblis menara kuburan, bukan boneka-boneka iblis pada umumnya. Bahkan jika boneka-boneka iblis itu memperhatikannya, mereka tidak bisa berbuat apa-apa selain menjerit di tanah. Makhluk hidup manapun yang kuat pasti memiliki kelemahannya masing-masing. Contoh tipikalnya adalah cacing induk dari boneka setan. Tidak peduli di negara bagian mana cacing induk ini berada dan berapa banyak boneka iblis yang dapat dikendalikan dan diubah oleh cacing induk ini. Cacing induk itu sendiri tidak memiliki kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri sama sekali. Ketika Zhang Tai datang ke makam iblis menara makam yang pertama, maka iblis tersebut sudah merasakan niat membunuh Zhang Tai dan ia mulai mengecil dengan merayapi tubuhnya. Zhang Tai menggosok tangannya, sementara ki pertempuran berbentuk ular boa hitam lainnya terbang keluar dari tangannya menuju iblis menara makam itu. Itu meledakkan seluruh menara kuburan iblis dari akarnya, menyebabkannya jatuh seperti gunung daging. Banyak boneka iblis mulai meratap. 7 setan menara kuburan di luar gerbang kota-kota Glyphac berubah menjadi tumpukan daging yang berbau, bernanah dan berdarah. Setelah membunuh iblis-iblis menara kuburan ini, Zhang Tai bergegas ke kamp boneka-boneka iblis itu dan membunuh hampir 30,000 sampai 40,000 boneka iblis. Setelah itu, dia bergegas menuju barat laut seperti meteor putih dan menghilang dalam sepersekian detik. Setelah lebih dari 10 menit, seekor kumbang hitam tiba di kota Glyphac tanpa suara dan beristirahat di atas daun pohon apel ceri di taman rumah sang mayor. Kastil Besi Hitam bab 782, Masalah Besar. Semua pelayan dan budak telah melarikan diri dari rumah sang mayor. Jika tidak, mereka pasti akan mati sebagai objek pemakaman dan korban menghadapi amukan klan Arthur. Zhang Tai sedang beristirahat di atas daun pohon apel ceri di taman rumah sang mayor dalam inkarnasi seekor kumbang. Kumbang itu berubah warna menjadi sama dengan batang pohon apel ceri. Bahkan jika seorang kesatria berdiri di bawah pohon dan melihat serangga kecil di belakang daun, dia tidak akan pernah memberikan perhatian khusus padanya. Karena banyak sekali serangga kecil di taman ini. Taman ini adalah sistem ekologi mini. Beberapa pelayan yang cerdas dan pemberani bahkan menyelinap ke ruangan lain di rumah sang mayor dan mengambil beberapa barang. Setelah itu, mereka melakukan pembakaran dan membakar seluruh barang bukti. Sebelum pergi, Zhang Tai baru saja membakar bangunan utama rumah sang mayor. Namun, ketika Zhang Tai kembali, sebagian kecil bangunan di rumah sang mayor telah terbakar. Berkat danau buatan yang menutupi sekitar 2000 meter persegi antara taman dan bangunan tersebut, taman tersebut tidak terpengaruh oleh kecelakaan kebakaran di rumah sang mayor. Kota Glyphac menjadi sangat kacau malam ini.
Bagi banyak orang, ini adalah kesempatan bagus bagi mereka untuk melarikan diri dari kota ini. Resimen elit penjaga kota yang telah dibersihkan. Menara kota yang telah dihancurkan Zhang Tai, dan boneka-boneka iblis yang kacau memberikan kesempatan bagi orang-orang itu untuk melarikan diri dari kota ini. Di wilayah kekuasaan para iblis dan asosiasi mata tiga, setiap kota sebenarnya adalah sebuah penjara besar. Para bangsawan dari asosiasi mata tiga adalah manajer penjara. Boneka-boneka iblis dan pasukan dari klan asosiasi mata tiga adalah sipir dan penjaga kapak di penjara. Setan adalah pemilik penjara. Namun, sebagian besar orang menjadi budak dan makanan setan dan tahanan yang menunggu kematian. Tak seorang pun ingin tinggal di penjara seperti itu. Setelah melarikan diri dari kota Glyphek, orang-orang itu hanya bisa bergantung pada diri mereka sendiri. Umumnya, selama mereka memiliki persiapan yang cukup, mereka dapat memilih bersembunyi di daerah pegunungan di alam liar yang jauh dari kota. Di bawah bayang-bayang kobaran api, seorang pria dan seorang wanita berlari ke taman dengan membawa barang bawaan sederhana di punggung mereka yang berpakaian seperti pelayan rumah sang mayor. "Lily, tunggu aku sebentar," kata pria itu pada wanita itu. "Ah, Noah, apa yang akan kamu lakukan? Ada banyak mayat di mana-mana." Melihat mayat tanpa kepala di taman, wanita itu sangat menakutkan dan tampak pucat. "Aku ingat kunci kamp budak darah di selatan kota dibawa oleh Atli. Aku harus menyelamatkan ayah dan ibuku keluar dari kamp budak darah. Karena malam ini kacau, aku harus memanfaatkan kesempatan itu." Pria itu berkata dengan tatapan buruk. Setelah itu, dia terus mengidentifikasi mayat-mayat itu dan menggeledah pakaian mereka satu persatu. "Makanan ini harusnya bisa dimakan. Lily, cepat ambil makanan di meja. Dalam beberapa hari ke depan, kita harus mengandalkan makanan ini sebelumnya memasuki gunung. Ambil garam lagi." Setelah mendengar perkataan pria tersebut, wanita itu buru-buru berlari menuju meja dan mulai mengemas makanan di atas meja dengan tangan gemetar. Pria itu mengambil semua dompet yang dia temukan dari mayat-mayat itu tanpa ragu-ragu. Akhirnya, dia menemukan seikat kunci dari mayat berjubah upacara ungu. "Aku mendapatkannya." Pria itu mengeluarkan suara rendah. Setelah itu, dia berdiri dan berlari ke sisi wanita itu. Setelah membawa bekal makanan, dia buru-buru pergi bersama wanita itu. 1 jam kemudian, 2 kelompok orang tiba di sini. Setelah mencari mayat-mayat itu, mereka juga pergi. Kelompok orang terakhir bahkan melepas pakaian beberapa mayat, meninggalkan mereka tergeletak di padang rumput hanya dengan pakaian dalam, yang terlihat sangat aneh. Zhang Tai pasti tahu bahwa seseorang akan datang ke sini untuk menyelidikinya. Ketika dia menarik diri dari ingatan Fitrih, Zhang Tai mengetahui bahwa klan Arthur memiliki intelijen dan detektif klan independen di kota Glyphek. Bahkan Fitrih tidak mengetahui beberapa intelijen dan detektif itu. Tugas mereka adalah melaporkan beberapa peristiwa besar di kota Glyphek kepada Arthur Clan. Itu juga merupakan cara yang digunakan klan Arthur untuk mengendalikan negara ini dan anggota klannya. Berita bahwa kota Glyphek diserang oleh seorang ksatria manusia pasti telah dikirimkan ke kota demokrasi. Kota demokrasi adalah ibu kota Federasi Verov, kota terbesar di Federasi dan tempat tinggal klan Arthur. Setelah menjadi penguasa sebenarnya Federasi Verov, klan Arthur tidak mengubah namanya, membuatnya terdengar agak ironis. Klan Arthur, dengan 4 ksatria, adalah klan paling kuat di antara semua klan asosiasi Tiga Mata. Jonas Arthur adalah tokoh kunci di seluruh klan Arthur. Dia adalah seorang ksatria dan nenek moyang klan Arthur, yang mendorong klan Arthur ke klan pertama di Federasi Verov. 110 tahun yang lalu, ketika Jonas Arthur dipromosikan menjadi seorang ksatria, hal itu mengejutkan seluruh Federasi Verov. Orang ini selalu menjadi kebanggaan dan simbol seluruh Federasi Verov. Bahkan sebuah kota di sebelah timur Federasi dinamai menurut namanya. Setelah Jonas Arthur dipromosikan menjadi ksatria selama lebih dari 100 tahun, 3 orang keturunannya menjadi presiden federasi. 4 orang menjadi ketua hakim federasi, dan 2 orang menjadi ketua parlemen federal. Tepat dalam 100 tahun, Arthur Clan benar-benar mengkonsolidasikan posisinya di Federasi Verov. Selain Jonas Arthur, klan Arthur memiliki 3 ksatria yang dipekerjakan, salah satunya melakukan ekspedisi dengan korps boneka iblis klan Arthur dan menghilang setelah melawan ksatria manusia di luar kota Moko. Setelah itu, klan Arthur mengirim ksatria pekerja lainnya bernama Dima untuk bergabung dengan korps boneka iblis klan tersebut. Zhang Tai mempelajarinya berdasarkan ingatan Fitrih. Ksatria klan Arthur yang hilang itu dibunuh oleh Zhang Tai ketika dia hampir mati. Zhang Tai juga bertemu dengan ksatria bernama Dima di kota Moko. Saat dia membunuh Skala, ksatria itu muncul. Untungnya, dia berhasil memainkan trik untuk melarikan diri. Sejujurnya, Zhang Tai memiliki hubungan erat dengan Arthur Clan. Ksatria keempat klan Arthur adalah sosok misterius bernama Sigri. Bahkan Fitrih pun tidak tahu banyak tentang Sigri. Meski Fitrih sudah 3 kali bertemu Sigri, setiap kali mereka bertemu di acara besar klan Arthur saat Sigri hanya berdiri diam di sisi Jonas dengan jubah hitam dan tampang sangar.
Zhang Tai bertanya-tanya berapa banyak ksatria klan Arthur Clan yang akan tiba di sini. Di wilayah para iblis, mengingat peristiwa yang telah menyebabkan kerugian besar pada kota mereka sendiri. Respon darurat para iblis dan asosiasi mata tiga konsisten dengan yang dilakukan oleh manusia dalam situasi yang sama selama mereka menemukan orang seperti itu. Para iblis dan asosiasi mata tiga akan mengerahkan semua kekuatan menguntungkan mereka di seluruh wilayah dan mengepung ksatria manusia itu untuk membunuhnya. Mereka akan mengirimkan setidaknya 3 ksatria sekuat ksatria manusia itu. Zhang Tai menunggu di sana dengan tenang. Setelah kelompok terakhir orang pergi dengan pakaian mayat, Ki yang kuat melesat ke sini dari utara di langit. Setelah mengitari wilayah udara kota Glyphac, dia mendarat di taman rumah sang mayor. Tepat di dalam mayat-mayat itu, dia memandangi mayat-mayat itu dengan mata dingin. Ia bahkan berjongkok untuk memeriksa penyebab kematian mayat-mayat tersebut. Ksatria ini berjarak sekitar 100 meter dari kumbang. Saat melihat ksatria ini, Zhang Tai sedikit menyempitkan pupil matanya. Orang ini adalah ksatria pekerja bernama Sigri di klan Arthur. Zhang Tai merasakan ki yang dalam dan aneh dari ksatria pekerja ini. Cara Sigri memeriksa mayat-mayat itu sungguh menjijikkan. Selain mengamatinya dengan mata, ksatria ini bahkan mencelupkan otaknya dengan jari dan mencicipinya. Setelah memeriksa mayat-mayat itu, Sigri dengan jubah dingin dan khusyuk berdiri dan menutup matanya tanpa suara. Zhang Tai merasakan kesadaran ksatria Sigri menyapu rumah sang mayor. Saat ini, tidak ada lagi makhluk hidup yang dapat ditemukan kecuali beberapa serangga di rumah sang mayor. Bahkan anjing pun telah melarikan diri, belum lagi manusia. Zhang Tai menjalankan energi spiritualnya dan memasangkan satu tentakel pada jubah Sigri seringan bulu. Karena rasa ksatria besi hitam yang kuat, Zhang Tai tidak bisa menempelkan tentakel pelacak ke tubuh ksatria besi hitam, namun, dia bisa menempelkannya pada barang atau pakaian ksatria besi hitam itu. Inilah kekuatan rune dewa. Kurang dari 10 menit setelah Sigri mendarat di sini, ki ksatria lain melesat menuju kota ini dari selatan. Setelah merasakan ki ksatria di rumah sang mayor, ksatria itu langsung terbang menuju rumah sang mayor. Ksatria kedua adalah ksatria pekerja lain dari klan Arthur bernama Dima, yang dikenal Zhang Tai. Dalam setengah jam berikutnya, 2 ksatria iblis dan 2 ksatria asosiasi tiga mata lainnya tiba di rumah sang mayor. Ketika para ksatria ini mendarat, tentakel pelacak itu telah melekat pada sol, pakaian, atau senjata para ksatria ini. Sambil memperhatikan 6 ksatria itu, Zhang Tai diam-diam menelan ludahnya ketika dia menyadari bahwa dia telah membuat masalah besar. Kastil besi hitam bab 783, membunuh yang tidak ada. Keenam ksatria itu bergegas menuju ke sini dari 6 arah. Jika Zhang Tai meninggalkan kota Glyphac ke arah tertentu secara terang-terangan, dia mungkin akan bertabrakan dengan beberapa ksatria ini. Menurut kecerdasan klan Arthur, seorang ksatria manusia berjubah hitam dan rambut perak menyerbu kota Glyphac. Dima menjelaskan kepada 5 ksatria lainnya. Apakah dia dari negara manusia di selatan? Ksatria yang datang ke sini pada akhirnya bertanya. Aku tidak yakin tentang itu. Kita harus melakukan penyelidikan, berdasarkan penampilannya. Dia tidak cocok dengan para ksatria di negara manusia selatan. Aku tidak peduli siapa dia, aku akan memenggal kepalanya saja. Ksatria iblis mengeluarkan suara teredam dengan ki pembunuh penuh. Pasukan darat dari 17 negara utara telah bergerak. Mereka memperhatikan setiap orang yang dicurigai kapan saja. Banyak mata yang menatap ke langit sekarang. Semua ksatria nomor 1 lainnya menjadi waspada. Bahkan beberapa negara tetangga termasuk Verov Federasi telah mengirimkan lebih dari 1000 unit pengintai darat untuk melakukan pengepungan di sekitar kota Glyphac. Orang itu tidak akan pernah bisa keluar dari sini. 2 ksatria dalam 1 unit tidak boleh melebihi 100 mil. Karena kita belum bertemu orang itu dalam perjalanan ke sini, itu menunjukkan bahwa dia masih tidak jauh dari sini. Ketika salah satu dari mereka kita temukan targetnya, hentikan dia segera. Semua yang lain akan segera tiba di sana. Klan Arthur akan dibiarkan melindungi kota Glyphac. Setelah lebih dari 10 detik komunikasi, 6 ksatria saling memandang sebelum mengangguk. Setelah itu, mereka langsung melesat ke angkasa dan bergegas ke arah secepat meteor. Sambil menyaksikan 6 ksatria meninggalkan rumah sang mayor, Zhang Tai menunjukkan kepalanya dari daun pohon apel ceri itu. Lihat 6 ksatria itu pergi, Zhang Tai berpikir sejenak sebelum mengikuti salah satu dari 6 ksatria itu. Di antara 6 ksatria, ki ksatria itu lebih lemah. Melalui membaca ingatan fitrih, Zhang Tai mengetahui informasi tentang ksatria itu. Dia dipanggil Unter, seorang ksatria pekerja dari klan Avis, asosiasi tiga mata lainnya. Dia baru saja dipromosikan menjadi seorang ksatria kurang dari 3 dekade yang lalu. Zhang Tai juga akrab dengan klan Avis. Setelah korps boneka iblis menghancurkan garis pertahanan manusia di teater operasi Selne, Zhang Tai pernah membunuh sekelompok elit muda klan Avis di belakang korps klan Avis. Wilayah Avis adalah High Cloud Empire, sebuah negara di 17 negara manusia yang runtuh di utara koridor manusia Black Sun. Klan ini memiliki 2 ksatria,
seorang tetua klan telah melakukan ekspedisi dengan tentara, sisanya Unter tertinggal di belakang. Berdasarkan ingatan Fitrih, Zhang Tai secara bertahap memahami situasi yang dihadapi seluruh wilayah yang diduduki musuh. Dia mengenal klan-klan utama dari Asosiasi Mata Tiga dengan sangat baik. Informasi ini sungguh berharga. Seperti pepatah Hua kuno, orang selalu makan kesemek lembut terlebih dahulu. Tentu saja, Zhang Tai akan memilih orang yang paling lemah untuk dibunuh. Setelah menyerbu sebuah kota, jika dia bisa membunuh ksatria lain dari Asosiasi Tiga Mata, dia akan menghalangi semua klan dan iblis Asosiasi Tiga Mata di koridor manusia Black Sun. Zhang Tai tidak menyangka kalau para iblis dan Asosiasi Mata Tiga akan melakukan upaya sebesar itu untuk mengejarnya dalam 10 hari terakhir. Dan pada saat itulah seluruh wilayah utara koridor manusia Black Sun mengambil tindakan untuk mencarinya. Setelah mengejar Unter selama 3 hari, Zhang Tai dalam inkarnasi kumbang hitam kecil menjadi sangat lelah. Setelah merasakan sikap tegas para iblis dan Asosiasi Mata Tiga, Zhang Tai langsung mengubah strateginya. Dia mengambil inisiatif alih-alih mengikuti Unter. Setelah menjelma menjadi elang guntur, Zhang Tai mendarat di puncak gunung yang berjarak lebih dari 100 mil dari ibu kota Kekaisaran High Cloud yang bertetangga dengan Federasi Verov dan menunggu sasarannya. Selama para iblis dan Asosiasi Mata Tiga berpikir bahwa aku telah meninggalkan wilayah utara koridor manusia Black Sun, dan mengakhiri pencarian mereka untukku. Kelompok 6 ksatria itu akan bubar dan kembali ke rumah mereka masing-masing. Satuan-satuan kepanduan tersebut dapat terus melaksanakan tugas kepanduannya, namun mereka tidak akan menyia-nyiakan sumber daya canggih seperti ksatria dengan cara ini hanya untuk seorang ksatria tak dikenal. Setelah Zhang Tai menyerbu kota Glifek, suasana di ibu kota Kekaisaran High Cloud menjadi intens selama beberapa hari. Selama periode tersebut, Kekaisaran High Cloud juga mengorganisir ratusan unit pengintai untuk mencari target seperti ayam tanpa kepala. Namun, setelah tidak mencapai apapun selama beberapa hari, suasana intens berangsur-angsur mereda. Zhang Tai berada di puncak curam setinggi 1000 meter, yang tertutup awan. Hampir tidak ada orang lain yang dapat ditemukan di sini, apalagi unit kepanduan. Bahkan jika ada unit pengintai yang tiba di sini, mereka juga tidak akan mencari dengan cermat. Seorang ksatria yang tersembunyi lebih sulit ditemukan daripada seorang ksatria yang terbang di langit. Zhang Tai menemukan sebuah gua untuk ditanami di puncak gunung dengan santai sambil menunggu ksatria klan Avis itu. Setelah 7 hari, Zhang Tai, dengan kaki bersilang di dalam gua, membuka matanya dan mengakhiri ilusi 5 sempoa di benaknya. Di lautan pikirannya, dia sudah merasakan 2 tentakel bergerak mendekati 500 mil jauhnya dari tempat ini. Kedua tentakel pelacak itu berasal dari Unter. Tidak ada ksatria lain dalam jarak 500 mil dari Unter. Zhang Tai tahu bahwa unit pengintai para ksatria pasti sudah dibubarkan. Mengingat arahnya, Unter terbang menuju ke sini dari ibu kota Kekaisaran High Cloud dengan kecepatan sekitar 300 mil per jam. Bagi ksatria biasa, dengan kecepatan ini, mereka dapat mempertahankan kekuatan fisik mereka semaksimal mungkin. Zhang Tai bangkit dan menghangatkan anggota tubuhnya, menyebabkan retakan di sekujur tubuhnya. Setelah itu, dia berjalan keluar dari gua gunung dan mengamati awan yang menyelimuti. Sementara itu, dia mengeluarkan perintah kepada elang petir yang sedang bermain dan mengintai di luar akhir-akhir ini dan menunggunya kembali dengan diam-diam. Saat itu siang hari. Namun, salju telah turun di seluruh wilayah utara selama 2 hari, menyebabkan penurunan suhu yang tajam. Oleh karena itu, pegunungan tersebut sudah tertutup salju. Setelah 7-8 menit, dengan suara kepakan sayap, elang petir kembali dan mendarat di sisi Zhang Tai. Ia terus berteriak dan menggosokkan kepalanya yang berbulu ke betis Zhang Tai. Elang petir tidak kembali sendirian, sebaliknya, ia membawa pasangan wanita. Sambil mengamati elang guntur lainnya yang tampak agak kurus dan baru saja berganti bulu, Zhang Tai tersenyum. Apakah kamu bercanda? Anda membawa kembali kecantikan? Setelah merasakan beberapa ki pada Zhang Tai, elang petir betina itu juga menggosok kepalanya yang berbulu dengan betis Zhang Tai yang lain dengan cara yang intim. Baiklah, bangun sarangmu di Castle of Black Iron. Zhang Tai tersenyum sambil memindahkan kedua elang petir itu ke dalam kastil besi hitam. Setelah melakukan itu, Zhang Tai terbang di udara dan bergegas menuju 2 tentakel yang menelusuri. Dalam kesadaran Zhang Tai, kedua tentakel pelacak itu seperti radar presisi tinggi sebelum bencana. Mereka bisa memberitahunya kecepatan, ketinggian, dan koordinat orang yang datang itu. Setelah menyembunyikan ki-nya, Zhang Tai terus terbang ke depan dengan santai. Baru setengah jam kemudian, dia sudah melihat Unter. Zhang Tai berada di ketinggian 7.000 meter, sedangkan Unter berada di ketinggian 6.000 meter. Karena Zhang Tai berada di balik awan tipis, dia tidak diperhatikan oleh Unter ketika dia melihat Unter. Seperti yang kubayangkan, dia sendirian. Mata Zhang Tai langsung berubah dingin. Zhang Tai tahu bahwa orang ini memiliki alat penginderaan jarak jauh milik seorang ksatria.
Jika orang ini menemukan saya, dia akan segera mengirimkan sinyal penyelamatan. Terus, ksatria lawan terbaru berjarak lebih dari 900 mil dari sini. Dia membutuhkan waktu setidaknya 1 jam untuk tiba. Namun, itu cukup bagiku untuk membunuh 2 ksatria seperti dia dalam jangka waktu seperti itu. Zhang Tai berdiri diam di udara dan menyaksikan unter tiba di kakinya. Setelah itu, Zhang Tai mempercepat kecepatannya hingga maksimal dan bergegas menuju unter dengan ki yang menakutkan seperti meteor. Saat Zhang Tai melepaskan ki pertempurannya, unter segera merasakan kakinya dicubit oleh jarum merah panas. Dia mendongak sambil berteriak, "Siapa itu?" Jawabannya adalah ki pertempuran berbentuk ular boa yang melebarkan mulutnya yang berdarah dan memperlihatkan taringnya. Sebagai seorang ksatria, unter bukanlah orang yang lamban. Dia mundur dan meluncurkan pukulan secepat sambaran petir dengan ki pertempuran yang melonjak. Dalam sepersekian detik, dia telah meruntuhkan ki pertempuran berbentuk ular boa itu. Ketika ular boa itu menghilang, Zhang Tai, yang mengenakan jubah hitam dan rambut perak berayun, sudah menyerbu ke arahnya seperti monster yang menjelma oleh burung nasar dengan ki pembunuh yang tajam. Tentu saja, Zhang Tai tidak menyangka bahwa satu ki pertempuran di luar tubuh bisa memberikan efek apapun. Pemogokan ini hanya menghemat waktu baginya untuk melakukan pemanasan. Kau melakukan itu, unter menyempitkan pupil matanya saat dia bergerak mundur secepat meteor. Dengan suara aneh, jie, Zhang Tai menyerang ke depan dan meluncurkan serangan putaran kedua. Unter bergerak dengan kecepatan tinggi di langit, namun, kecepatannya tidak secepat Zhang Tai. Dengan raungan unter, pertarungan jarak dekat antar ksatria pun terjadi. Karena terus-menerus diserang oleh Zhang Tai, unter bagaikan seekor kerbau yang terjatuh ke dalam lumpur, dan ia tidak bisa pergi dengan bebas. Bahkan taktik penundaannya bisa diketahui oleh Zhang Tai. Kedua ksatria itu memulai pertarungan paling sengit. Saat pertempuran mereka pecah, 2 ki pertempuran telah melesat ke udara dan bertabrakan satu sama lain dengan sengit. Ki pertempuran unter sama birunya dengan langit, namun, ki pertempuran Zhang Tai luar biasa, cerah, dan sakral. Jika beberapa ahli memperhatikan mereka dapat mengidentifikasi bahwa pertempuran ki Zhang Tai adalah keterampilan rahasia kerajaan cahaya suci. Setelah membunuh 2 ksatria melalui pertarungan jarak dekat, kekuatan serangan jarak dekat dan kekuatan tempur komprehensif Zhang Tai telah meningkat dan menjadi sangat kuat. Hanya setelah 10 menit berikutnya, dengan pekikan unter yang menyedihkan, Zhang Tai menembus dada unter dengan cakar tajamnya sebelum merentangkan seluruh tulang punggung unter, menghancurkan tubuhnya dalam hitungan detik. Mayat unter terjatuh, namun, Zhang Tai menangkapnya di udara. Zhang Tai menjarah semua barang berharga dari tubuh unter. Setelah itu, dia membuang mayatnya dan bergegas menuju ibu kota kekaisaran High Cloud secepat meteor. Setelah 20 menit, Zhang Tai membersihkan lebih dari 10 menara makam iblis di pinggiran ibu kota kekaisaran High Cloud dan menghancurkan 2 kastil utama klan Avis di luar kota dan sebagian besar istana kekaisaran. Kekaisaran High Cloud. Setelah mengumpulkan semua barang berharga, dia menghilang seperti meteor sekali lagi. Setelah Zhang Tai menghilang selama setengah jam, meteor-meteor itu tiba di ibu kota kekaisaran High Cloud satu demi satu sekali lagi. Kali ini, seluruh area iblis di utara koridor manusia Black Sun menjadi terkejut. Kastil Besi Hitam bab 784, Buah dan Kupu-Kupu. Ketika sejumlah besar ksatria iblis dan asosiasi Tiga Mata tiba di ibu kota kekaisaran High Cloud, Zhang Tai telah lama memasuki Kastil Besi Hitam. Zhang Tai baru saja meninggalkan ibu kota kekaisaran High Cloud dengan kecepatan navigasinya. Untuk membingungkan musuhnya, Zhang Tai bahkan berubah menjadi meteor cemerlang, yang terlihat seperti melaju dengan kecepatan penuh. Seperti kata pepatah lama Hua, penipuan tidak boleh dibenci dalam perang. Setelah meninggalkan ibu kota kekaisaran High Cloud, Zhang Tai menemukan sebuah lembah terpencil dan mendarat di sebuah gua berisi 2 beruang liar. Saat dia memasuki gua, Zhang Tai memasuki Kastil Besi Hitam. Setelah menyerang kota Glyphax selama 10 hari, ia menyerbu ibu kota kekaisaran High Cloud dan membunuh seorang ksatria dari asosiasi Tiga Mata. Zhang Tai tahu bahwa kali ini para iblis dan asosiasi Tiga Mata akan dibuat gila olehnya. Meskipun aku bisa membayangkan bagaimana iblis dan asosiasi Tiga Mata akan menanggapinya. Itu tidak ada hubungannya denganku. Saya hanya akan berkultivasi di Castle of Black Iron selama beberapa hari. Saya tidak peduli betapa marahnya mereka, selama aku berada di Kastil Besi Hitam, itu tidak ada hubungannya denganku. Jenderal Setan, terus, bisakah dia menggigit pantat ayah ini? Zhang Tai berpikir, karena di luar sedang siang hari, maka di Kastil Besi Hitam pun siang hari. Saat Zhang Tai muncul di istana pohon istana, dia melihat Heller. Selamat, Castle Lord, kamu mendapat prestasi baru. Zhang Tai tersenyum, kali ini sangat beresiko, untungnya, aku aman. Aku tahu apa yang ingin kamu katakan. Aku akan berhati-hati. Aku akan berkultivasi di Kastil Besi Hitam untuk sementara waktu, meninggalkan para iblis dan asosiasi Mata Tiga menjadi marah.
Aku ingin melihat berapa lama iblis dan asosiasi mata tiga bisa menjadi kuat kali ini. Setelah mendengar jawaban Zhang Tai, Heller tersenyum, senang mendengar Raja Kastil berpikir seperti ini. Ketika kamu membunuh ksatria dari asosiasi tiga mata itu, kamu sebenarnya telah mengganggu ritme pertarungan para iblis dan asosiasi tiga mata di dalam perang suci. Castle Lord, Anda sebenarnya telah melakukan eksploitasi militer besar-besaran untuk negara-negara manusia di seluruh koridor manusia Blacksun. Kadang-kadang apa yang disebut perang tidak memerlukan pertarungan sesungguhnya. Jika Anda dapat membatasi pihak yang bergerak dengan tetap diam, itu akan menjadi hal yang mustahil. Akan menjadi yang terbaik. Baik, terima kasih atas peringatanmu. Aku mengerti. Batasi pihak yang bergerak dengan tetap diam, aku suka ungkapan itu. Jawab Zhang Tai sambil berjalan menuju pohon kecil itu. Dalam dua perang suci sebelumnya, iblis dan manusia telah menyimpulkan dan mengembangkan serangkaian metode untuk menghadapi serangan dari ksatria lawan. Sekarang iblis bisa bergulat dengan manusia untuk waktu yang lama, mereka pasti punya cara untuk menghadapinya. Bersamamu, tolong perhatikan hal ini, Tuan Kastil. Jangan gegabah hanya karena kesuksesan dua kali. Jika seorang ksatria yang kuat dapat menghancurkan kota belakang dan markas lawan dengan santainya. Iblis atau manusia dapat menentukan hasil dari perang hanya dengan mengirim seorang ksatria bumi ke wilayah lawan. Sebenarnya, mengingat dua perang suci sebelumnya, tidak ada pihak yang akan menderita dari serangan destruktif yang disebabkan oleh ksatria lawan yang sudah mahir. Aksi pemenggalan kepala dan aksi lompat pulau bukanlah hal yang mustahil. Kastil Tuhan, kamu harus mempertimbangkan alasannya. Heller mengingatkan Zhang Tai dengan tatapan mendalam. Zhang Tai menghentikan langkahnya. Zhang Tai sedikit mengerutkan kening dan berbalik untuk melihat Heller. Maksudmu iblis punya metode untuk berurusan denganku? Tuan Kastil, maksudku kamu jelas bukan ksatria tingkat lanjut pertama yang mencari masalah di belakang lawan. Dalam perang suci, ksatria tingkat lanjut manapun mungkin terbunuh. Karena iblis adalah ras yang kuat, Tuan Kastil, lebih baik kamu jangan anggap enteng. Zhang Tai tahu tentang gaya Heller. Heller mungkin mengetahui sesuatu dalam banyak kasus, namun, dia tidak mau menjelaskannya secara langsung. Sebaliknya, Heller hanya menyiratkannya dalam metode lain. Kata-kata Heller membuat jantung Zhang Tai berdebar kencang. Hasilnya, Zhang Tai kembali tenang dan mengangguk dengan serius, aku ingat kata-katamu. Terima kasih, aku akan berhati-hati. Heller kemudian membungkuk dengan anggun ke arah Zhang Tai, itulah yang ingin didengar oleh semua orang yang peduli padamu. Zhang Tai mendatangi pohon kecil itu dan meninjau pencapaiannya. Buah kecemerlangan yang secemerlang pelangi buah penghakiman yang berisi keterampilan bergerak super cepat buah penghakiman yang berisi skill persembunyian super buah dari sumber cacing induk dari boneka iblis dua buah matang yang tidak bocor buah penebusan uang emas yang dapat meningkatkan kekuatannya sebanyak 71,5 kg sekali lagi, tidak ada buah keturunan? Zhang Tai menjadi sedikit kecewa. Setelah mengitari pohon kecil itu dan tidak menemukan buah garis keturunan. Anggapan bahwa dia tidak ingin melihat sebagian besar menjadi kenyataan. Kondisi pembentukan buah garis keturunan yang kuat memang jauh lebih sulit diperoleh daripada yang saya bayangkan. Zhang Tai dengan hati-hati mengingat semua detail tentang ksatria asosiasi 3. Mata yang dia bunuh untuk pertama kalinya dan petunjuk tentang buah pertama dari garis keturunan. Akhirnya, dia menetapkan dua syarat. Syarat pertama adalah dia harus membunuh ksatria yang mengkhianati manusia. Syarat kedua adalah dia harus membunuh ksatria yang lebih maju dari Zhang Tai mengingat kata-kata dalam petunjuk berani, melengkungkan rasa takut, menciptakan keajaiban. Mengubah ketidakmungkinan menjadi kemungkinan. Karena aku seorang ksatria besi hitam. Itu berarti aku harus membunuh ksatria bumi dari asosiasi 3 mata agar bisa mendapatkan buah garis keturunan yang kuat. Zhang Tai mengungkapkan senyuman pahit. Ksatria bumi, aku bahkan tidak bisa mengalahkan Jenderal Iblis, tidak mungkin bagiku untuk membunuh seorang ksatria bumi dalam waktu singkat. Sepertinya aku harus meningkatkan kekuatan tempurku secara bertahap. Ketika kekuatan tempurku melampaui Jenderal Iblis, aku akan mencari ksatria bumi dari asosiasi 3 mata, berbicara tentang peningkatan. Isi petunjuk dari dua buah penghakiman membuat Zhang Tai bersemangat. Belum lagi buah kecemerlangan yang mengandung energi spiritual yang kuat. Dengan keterampilan bergerak super cepat, Zhang Tai mendapatkan efek yang dia impikan peningkatan kecepatan terbang sebesar 5%. Zhang Tai merasa telah menorehkan prestasi besar karena peningkatan kecepatan terbangnya, belum lagi prestasi lainnya. Dengan skill super bersembunyi, Zhang Tai bisa menyembunyikan ki-nya di level yang lebih tinggi. Saat menyaksikan buah-buahan ini, Zhang Tai menjadi tenang. Dia kemudian mulai berkultivasi dengan hati-hati di Castle of Black Iron. Setelah 2 hari, seekor kupu-kupu berwarna-warni yang berukuran 4-5 kali lebih besar dari kupu-kupu pada umumnya mengepakkan sayapnya dan menjulang di lembah berangin dan bersalju tempat Zhang Tai menghilang seperti tidak terpengaruh oleh angin kencang dan salju. Di belakang kupu-kupu itu ada wajah sang Jenderal Iblis yang sangat muram di kehampaan. Kastil Besi Hitam Bab 785, Menggali Tanah.
Karena Castle of Black Iron bukanlah dunia yang lengkap, maka tidak ada elemen realem di Castle of Black Iron. Oleh karena itu, Zhang Tai tidak dapat membentuk cakra di kastil besi hitam dengan memasuki alam elemen. Untungnya, Zhang Tai mendapat 4 kristal elemen tanah dari Unter, yang hampir tidak memungkinkan Zhang Tai untuk tinggal selama 3 hari di Castle of Black Iron. 3 hari kemudian, Zhang Tai terus membayangkan 5 sempoa di benaknya pada saat yang bersamaan. Setelah memakan buah cemerlang yang baru, energi spiritual Zhang Tai melonjak sekali lagi. Peningkatan energi spiritualnya memungkinkan dia membentuk tangan energi spiritual di alam elemen untuk menangkap elemen tanah. Namun, karena Zhang Tai belum mampu melakukan perhitungan pada 5 sempoa pada saat yang sama dengan tangkas, meskipun ia dapat membentuk energi spiritual tangan kelima. Ia tidak dapat menggunakan kelima tangan energi spiritual tersebut untuk menangkap kristal elemen pada saat yang sama. Pada saat yang sama di alam elemen. Oleh karena itu, Zhang Tai ingin menguasai keterampilan melakukan perhitungan pada 5 sempoa sekaligus selama periode di Castle of Black Iron. Bagian tersulit dari aritmatika mental dengan sempoa adalah membayangkan 2 sempoa sekaligus. Selama dia melewati tahap itu, dengan metode yang benar dan energi spiritual yang cukup, dia akan mengalami kemajuan secara bertahap. Yang dia butuhkan adalah pelatihan terus-menerus. Selain melatih pengalih perhatian, aritmatika mental dengan sempoa juga dapat meningkatkan energi spiritual sang kultivator. Oleh karena itu, keterampilan rahasia ini bermanfaat dan akan membawa banyak manfaat bagi kultivator. Meskipun Zhang Tai tidak bisa membentuk cakra bumi, dia tidak khawatir membuang-buang waktu dengan berlatih aritmatika mental dengan sempoa. Selama dia menguasai aritmatika mental dengan sempoa, dia bisa mempercepat kecepatan menangkap elemen di dalam alam elemen. Seperti kata pepatah Hua kuno, ketika kamu ingin menebang kayu, kamu sebaiknya memoles pisaumu. Karena dibutuhkan seorang ksatria besi hitam setidaknya 300 tahun untuk membentuk cakra kedua. Zhang Tai mengambil budidaya aritmatika mental dengan sempoa sebagai cara paling efektif kedua baginya untuk membentuk cakra bumi. Melalui perjalanan ini, Zhang Tai meningkatkan keterampilan gerak cepat seniornya menjadi keterampilan bergerak super cepat. Selain itu, ia semakin meningkatkan aritmatika mentalnya dengan sempoa. Oleh karena itu, bahkan jika dia meninggalkan daerah iblis sekarang, Zhang masih merasa memiliki perjalanan yang berharga. Namun, Zhang Tai tidak ingin pergi dari sini untuk saat ini. Dia merasa bahwa dia bisa membunuh 1 atau 2 ksatria asosiasi 3 mata lagi secara kebetulan. Namun, kata-kata Heller bergema di benaknya. Zhang Tai menjadi waspada terhadap cara iblis. Zhang Tai sudah bertekad, selama aku menemukan sesuatu yang salah, aku akan segera melarikan diri. Setelah tinggal di Castle of Black Iron selama 36 hari dan memakan 5 buah yang tidak bocor, Zhang Tai akhirnya bisa melakukan perhitungan pada 5 sempoa dengan tangkas pada saat yang bersamaan. Oleh karena itu, Zhang Tai memutuskan untuk meninggalkan Castle of Black Iron. Saat itu sudah tanggal 17 Februari tahun ke-896 kalender besi hitam, setengah jam setelah Zhang Tai meninggalkan istana Huaiyuan. Saat aku menyerbu kota Glyphek untuk pertama kalinya, perintah para iblis dan asosiasi mata 3 terganggu selama 10 hari. Kali ini, lebih dari 1 bulan telah berlalu sejak aku membunuh seorang ksatria dari Asosiasi 3 Mata dan menyerbu ibu kota Kekaisaran High Cloud. Ini waktunya bersenang-senang dengan Asosiasi 3 Mata dan para iblis. Zhang Tai memilih untuk meninggalkan Castle of Black Iron pada malam hari. Sebelum pergi, Zhang Tai telah terbiasa memeriksa situasi di luar melalui pintu lengkung yang menakjubkan di lautan pikirannya. Berdiri di istana pohon istana, Zhang Tai memejamkan mata ketika pemandangan di seberang lembah muncul di benak Zhang Tai. Seluruh gua beruang liar telah menjadi lubang yang sangat besar dan dalam. Daging dan bulu kedua beruang liar itu berserakan di gua. Saat melihat pemandangan ini, Zhang Tai langsung terpana. Itu benar-benar di luar imajinasinya. Apa yang telah terjadi? Zhang Tai terus memperluas visinya. Setelah lebih dari 1 bulan, lembah tempat dia bersembunyi telah berubah total tampilannya. 2 bukit di kedua sisi lembah hampir dibuldoser. Batuan di lembah itu telah hancur dan dipindahkan. Seluruh lembah telah digali, memperlihatkan lubang-lubang besar dengan kepadatan tinggi di tanah seperti baru saja terkena meteor. Tentu saja lubang besar tersebut bukan disebabkan oleh meteor. Zhang Tai tahu itu disebabkan oleh ki pertempuran para ksatria yang kuat. Menghadapi serangan yang begitu dahsyat, tidak ada semut yang bisa bertahan di lembah, apalagi 2 beruang liar. Masih banyak braiser besar di lembah. Puluhan ribu budak manusia sedang menggali sesuatu dengan paksa menghadapi angin kencang dan salju. Mereka meratakan kedua bukit di kedua sisi lembah. Di pinggiran para pekerja manusia ini terdapat kamp yang terdiri dari lebih dari 70.000 boneka iblis. Rasanya mereka sedang mencari sesuatu di hutan belantara yang tandus. Apa yang dicari oleh para iblis dan asosiasi mata 3? Tak perlu dikatakan lagi, mereka mencari saya. Meskipun ada kemungkinan lain,
Zhang Tai menyadari bahwa para ksatria iblis atau asosiasi mata tiga pasti mengetahui bahwa dia bersembunyi di lembah ini. Jantung Zhang Tai berdebar kencang ketika dia menjadi waspada. Zhang Tai tidak pernah membayangkan bahwa setan bisa memiliki cara seperti itu untuk menemukannya di sini. Jika dia tidak memiliki Castle of Black Iron dan hanya bersembunyi di sini, dia pasti sudah menjadi mayat. Zhang Tai membuka matanya di istana pohon istana dengan cahaya tajam di matanya. Setelah itu, dia menjalankan energi spiritualnya dan membangunkan kumbang hitam kecil yang sedang tidur nyenyak di gua di tebing sebelah Abyss of Chaos. Kumbang itu menggerakkan tentakelnya dan segera keluar dari guanya. Setelah itu, ia terbang menuju pohon istana dengan cepat. Hanya setelah lebih dari 10 detik, kumbang kecil berwarna hitam itu terbang melewati gerbang pohon istana dan muncul dalam pandangan Zhang Tai. Zhang Tai merentangkan tangannya sementara kumbang itu mendarat di telapak tangannya. Zhang Tai datang ke peron di bawah pohon kecil dan duduk di sana dengan kaki bersilang. Setelah menerapkan keterampilan super bersembunyi pada makhluk kecil itu, dia menjelma menjadi kumbang hitam kecil itu. Setelah terbang mengitari tubuh aslinya, yang duduk di sana dengan mata tertutup, ia meninggalkan kastil besi hitam dan muncul di lubang dalam yang dulunya merupakan gua dua beruang liar. Zhang Tai terbang dengan ketinggian rendah. Di malam yang gelap gulita, jaraknya hanya sekitar 3 cm dari tanah. Setelah terbang keluar dari lubang yang dalam, Zhang Tai melihat 2 budak manusia melewati lubang yang dalam itu dengan gerobak dorong yang berisi tanah dan batu. Dia kemudian bersembunyi di bawah gerobak dorong sambil menyembunyikan kinya. Meski Zhang Tai tetap diam, kesadarannya masih aktif. Dia merasakan 2 tentakel tepat di sisi lembah ini, yang sangat dekat dengannya. Tentakel pelacak dipasang pada senjata 2 ksatria asosiasi 3 mata lebih dari 1 bulan yang lalu di rumah sang mayor di kota Glyphac. Mereka masih di sana sekarang. Tentakel penelusuran yang dilepaskan oleh keterampilan penelusuran senior bisa efektif selama 100 hari secara mandiri dan dirasakan dalam jarak 1000 mil. Karena para ksatria tidak sering mengganti senjata mereka mungkin adalah 2 ksatria dari asosiasi 3 mata. Setelah itu, Zhang Tai yakin jejaknya telah terungkap. Zhang Tai kemudian menjadi lebih berhati-hati. Dia tidak terbang berkeliling, sebaliknya, dia hanya diam di bawah gerobak dorong itu dan mengamati sekeliling. Karena Zhang Tai tidak tahu bagaimana para iblis dan asosiasi mata tiga bisa melacaknya, maka ia harus meresponsnya dengan hati-hati. Kedua budak manusia itu terlihat sangat menyedihkan, 4 betis kurus, 4 sepatu usang yang memperlihatkan sebagian besar kaki mereka. Mereka mendorong gerobak dorong dengan keras sambil melangkah ke lembah berlumpur selangkah demi selangkah. Saat itu cuaca terdingin di utara, selain itu, saat itu terjadi pada malam hari ketika suhu di bawah 0 derajat di alam liar. Salju yang mencair sebagian sedingin es, menyebabkan sakit menggigil dan luka dengan ukuran berbeda di keempat kaki. Salah satu kaki budak itu bengkak dan berubah menjadi hitam kehijauan. Saat melihat hal itu, Zhang Tai tahu bahwa sepasang kakinya hampir lumpuh. Bahkan jika orang ini dipindahkan dalam kondisi yang baik, betisnya harus diamputasi untuk bertahan hidup. Di luar imajinasi banyak orang melihat sepasang kaki berjalan di tanah dalam situasi yang lebih buruk. Zhang Tai bisa mendengar mereka terengah-engah. Harvey, aku tidak bisa mematuhinya. Mengingat sumber suaranya, itu berasal dari pria yang kakinya telah berubah menjadi hitam kehijauan. Kak, semoga kau hidup dengan baik, kalau mungkin, pergi dari sini, ke selatan. Secak, jangan katakan itu, kita akan bertahan, bertahanlah beberapa hari lagi, teriak yang lain. Tidak, kedua kakiku, mati rasa, apalagi kakiku, aku merasa kakiku telah berubah menjadi batang kayu, apalagi, aku baru saja melihat Benea, dia menarik-narik tangan Tess. Tess sedang menggendong mainan berbulunya, seekor beruang Barbie kecil, mereka menungguku di depan dan melambaikan tangan mereka padaku. Suara itu menjadi semakin lemah. Besok akan cerah, kakimu akan. Sebelum orang bernama Harvey itu menyelesaikan kata-katanya, kedua kaki di sisinya terhuyung sementara Secak terjatuh. Tidak, saat Harvey berteriak, beberapa boneka iblis menyerang Secak dan merobek dada dan tubuhnya. Saat melihat ini, 10 boneka iblis lainnya bergegas menuju ke sini. Diikuti dengan suara mengunyah yang menakutkan. Dengan suara pah, budak bernama Harvey itu dicambuk sementara seorang pria bersepatu bot kulit berjalan ke arahnya dan memarahi, apa yang kamu cari, teruslah bekerja jika kamu tidak ingin mati. Kamu mungkin orang itu besok, kamu yang berambut kuning, iya kamu, kemarilah, dorong gerobak bersama dia. Lelaki bersepatu bot kulit itu menunjuk ke arah seorang budak yang berjarak beberapa meter. Setelah menerima perintah, budak itu buru-buru berjalan menuju ke sini. Dengan isak tangis yang samar, gerobak dorong itu bergerak lagi. Beristirahat di bagian bawah gerobak dorong, Zhang Tai hanya menyaksikan budak manusia itu jatuh di depannya dan menjadi makanan boneka-boneka iblis. Budak manusia itu hanya mengawasi bagian bawah gerobak dorong sampai dia mati.
Zhang Tai merasa pria itu sedang menatapnya dalam diam. Hati Zhang Tai kemudian menjadi lebih dingin dari salju. Setelah 20 menit lebih, tanah dan bebatuan yang ada di gerobak dorong akhirnya dibuang ke tempat sepi yang jauh dari lembah setelah melewati 3 kali pemeriksaan. Sekali lagi turun salju dalam butiran besar. Zhang Tai meninggalkan gerobak dorong dan terbang menuju tenda di kejauhan di tengah kepingan salju yang menari. Kastil Besi Hitam Bab 786, Kupu-kupu Pengejar Jiwa. Tentakel pelacak berada tepat di dalam tenda, yang berarti kedua ksatria asosiasi tiga mata pasti berada di dalam tenda. Jika kemampuan persembunyian Zhang Tai belum mencapai tingkat super, Zhang Tai tidak akan pernah berani mendekati kedua ksatria dalam inkarnasi seekor kumbang hitam kecil mengingat persepsi tajam kesadaran ksatria. Terbang di kepingan salju, Ki Kumbang menjadi seringan dan seputih kepingan salju. Dia perlahan-lahan mendekati tenda. Ada kam yang menampung lebih dari 10.000 tentara di luar tenda. Sebuah brazier yang terbakar dipasang di luar tenda. Ketika Zhang Tai mendekati tenda, dia melihat dua tentara berjalan menuju tenda dengan dua wadah makanan. Kedua kontainer itu mengaburkan arah dua orang di depannya. Zhang Tai mengambil keuntungan dari hal ini dan beristirahat di dasar sebuah wadah dan mengikuti kedua tentara di dalam tenda. Saat melihat dua tentara dengan wadah makanan di tangan, salah satu pengawal di luar tenda menghentikan mereka. "Berhenti, apa yang kamu lakukan di sini?" "Dua tuan ingin mengambil camilan malam. Ada 2 ayam salju yang sudah dimasak. Kita disuruh mengirimnya ke sini." Salah satu dari mereka menjawab. Saat pengawal membuka wadah makanan, aroma ayam matang pun tercium. Zhang Tai hampir bisa mendengar pengawal itu menelan ludahnya dalam diam. Baiklah, pengawal itu membuka tirai tenda dan membiarkan kedua tentara itu masuk. Mereka kemudian memasuki tenda. Ketika prajurit kedua memasuki tenda, Zhang Tai yang beristirahat di dasar wadahnya dengan ringan terbang ke dasar rak berlengan seperti kepingan salju. Dalam bayangan prajurit pertama, dia tidak diperhatikan oleh siapapun. Dibandingkan dengan di luar, di dalam tenda terang benderang. Selain itu tercium aroma minuman keras dan daging. Setelah berada di tenda selama lebih dari 10 detik, kedua tentara itu buru-buru pergi. Aku tidak menyangka kalau ayam salju di sini rasanya enak sekali." Sebuah suara melayang dari jarak 20 meter dari Zhang Tai. Zhang Tai memperlihatkan kepala kecilnya dari dasar sandaran tangan dan melihat sekeliling tenda. Dua ksatria sedang minum dan makan di meja di seberang Zhang Tai. Mereka adalah dua ksatria dari Asosiasi Tiga Mata yang pernah ditemui Zhang Tai di kota Glifek sebelumnya. Salah satu dari mereka menggunakan pedang, yang lain menggunakan pedang. Senjata mereka diletakkan di samping meja, agar mudah dijangkau. "Berapa hari lagi kita akan tinggal di sini?" Seorang ksatria merobek kaki seekor ayam salju dan menggerogotinya sambil berkata, "Kita sudah tinggal di sini selama lebih dari 1 bulan. Seti, menurutmu apakah Jenderal Iblis itu telah melakukan kesalahan?" Jenderal Iblis bisa saja melakukan kesalahan. Namun kupu-kupu Jenderal Iblis pengejar jiwa tidak akan melakukan kesalahan apapun. Ksatria berjubah hitam itu pasti ada di sini setelah membunuh Unter. Yang lain menjawab, "Kalau begitu, kenapa kita tidak menemukannya selama berhari-hari?" Ada 3 kemungkinan. Pertama, orang itu masih di sini, tapi dengan perlindungan metode rahasia, oleh karena itu, kita belum bisa menemukannya. Inilah sebabnya kita ada di sini. Kedua, orang itu telah dibunuh oleh seseorang dalam sepersekian detik di sini dan tidak meninggalkan sisa sama sekali. Oleh karena itu, kupu-kupu pengejar jiwa gagal menemukannya. Namun, kemungkinan ini sangat rendah. Ketiga, orang itu mungkin telah mengembangkan metode spiritual dan rahasia yang aneh. Dia menggunakan metode kecil sebagian dari jiwanya untuk menarik kupu-kupu pengejar jiwa ke tempat ini, namun, dia telah melarikan diri ke arah lain. Menggelengkan kepalanya. Selama 1 bulan terakhir, sistem intelijen Asosiasi Tiga Mata kita telah mengecualikan semua ksatria di koridor manusia Blacksun. Jelas sekali, orang itu bukan anggota negara manusia manapun di koridor manusia Blacksun. Aku benar-benar penasaran dari mana datangnya pria berjubah hitam itu, hanya di dunia yang kacau seperti ini. Para ksatria yang berkeliaran di seluruh subbenua seperti serigala liar dan burung nasar hanya untuk mengolah sumber daya bisa menjadi sangat menegangkan. Takut dicari oleh gunung kecerahan, para ksatria ini tidak berani menemukan masalah pada manusia. Wilayah. Oleh karena itu, mereka hanya dapat menemukan masalah di wilayah kita. Dalam setiap perang suci, orang-orang seperti itu sangat licik. Karena dipengaruhi oleh orang ini, Jenderal Iblis harus menunda rencana selatan. Dia harus mengerahkan upayanya untuk membunuh orang ini. Jenderal Iblis meragukan bahwa orang ini masih berada dalam wilayah kita. Oleh karena itu, dia menggunakan kupu-kupu pengejar jiwa untuk menemukan jejak orang itu. Selama orang itu berjarak kurang dari 300 mil dari kupu-kupu pengejar jiwa, lokasinya pasti bisa dikunci oleh kupu-kupu pengejar jiwa sekali lagi.
Bahkan jika dia menguasai beberapa keterampilan rahasia berbasis jiwa dan menjatuhkan sedikit jiwa sebagai umpan setiap saat, dia hanya bisa berdiri beberapa kali. Sayangnya, kupu-kupu pengejar jiwa itu hanya bisa bertahan selama 60 hari sejak menetas. Oleh karena itu, peringatan kelas 2 di wilayah itu mungkin akan bertahan 1 bulan lagi. Kecuali kita bisa menangkap orang itu dalam periode ini, peringatan merah tidak akan dibatalkan. Karena orang itu, banyak rencana yang terganggu. Orang itu benar-benar kuat, dia pasti telah menyalakan lebih dari 100 skala. Dia membunuh Unter dalam waktu kurang dari setengah jam. Oleh karena itu, peringatan kelas 2 ini sangat diperlukan. Ksatria manapun, jika bertemu orang itu, bisa kehilangan nyawanya. Melalui pembicaraan mereka, Zhang Tai langsung mengetahui banyak informasi penting. Zhang Tai akhirnya mengerti bagaimana lokasinya dikunci oleh iblis dan asosiasi mata tiga. Kupu-kupu pengejar jiwa pastilah makhluk hidup yang aneh. Tampaknya ia mampu merasakan ki orang tertentu dalam jarak 300 mil. Itu sangat kuat. Zhang Tai agak takut ketika dia menyadari bahwa Jenderal Iblis itu mengejarnya menggunakan kupu-kupu pengejar jiwa. Meskipun sangat keren untuk masuk jauh ke belakang musuh yang mungkin membawa pencapaian besar, itu juga sangat berisiko. Selain kupu-kupu pengejar jiwa, para iblis dan asosiasi mata tiga punya metode lain untuk menghadapiku. Mereka memicu peringatan kelas 2 di seluruh wilayah mereka. Setelah itu, semua ksatria iblis dan asosiasi mata tiga di seluruh wilayah mereka mulai bergabung satu sama lain, 2 dalam 1 unit jika ada risiko dalam tindakan independen. Oleh karena itu, saya juga kehilangan kesempatan untuk menyerang mereka satu demi satu. Setelah kenyang, kedua ksatria di dalam tenda memutuskan untuk berkeliling di lembah. Setelah mereka meninggalkan tenda, kumbang kecil itu langsung keluar dari tenda dan memasuki kastil besi hitam. Zhang Tai di istana pohon istana langsung membuka matanya. Kupu-kupu pengejar jiwa. Kupu-kupu pengejar jiwa ini benar-benar merupakan ancaman besar bagiku. Zhang Tai tidak tahu apakah makhluk ini bisa merasakan keberadaan inkarnasinya. Dia ingin belajar tentang makhluk hidup ini terlebih dahulu. Zhang Tai mengeluarkan piring kesatrianya dan segera memasuki gunung kecerahan. Setiap kali Zhang Tai menggunakan kristal penginderaan jarak jauh dan pelat kesatrianya di kastil besi hitam. Pintu lengkung menakjubkan di lautan pikiran Zhang Tai akan mengirimkan energi khusus untuk menutupi alat komunikasi Zhang Tai. Hanya dalam kasus ini kristal penginderaan jarak jauh dan pelat ksatria dapat digunakan untuk menghubungi dunia luar. Dalam kata-kata Heller, hanya Zhang Tai yang bisa menghubungi dunia luar di Castle of Black Iron. Mountain of Brightness bersifat inklusif, yang tidak dapat disentuh oleh rakyat jelata. Zhang Tai percaya bahwa dia bisa menemukan pengenalan tentang kupu-kupu pengejar jiwa di Gunung Kecerahan. Harimau Cakra, selamat datang di Gunung Kecerahan. Sebuah garis muncul di lautan pikiran Zhang Tai. Setelah memasuki Gunung Kecerahan, Zhang Tai merasa seperti memasuki forum web yang didirikan manusia dengan cara ilmiah sebelum bencana. Mountain of Brightness bahkan berisi layanan pengambilan. Setelah memasukkan kupu-kupu pengejar jiwa ke dalam kotak pengambilan dengan energi spiritualnya, Zhang Tai mengklik masuk dengan energi spiritualnya. Sebuah kotak dialog kemudian muncul di benak Zhang Tai. Biaya layanan pengambilan ini adalah 1000 koin emas. Anda memiliki sisa 100.000 koin emas di akun Anda, maukah Anda melanjutkan? Iya tidak. 1000 koin emas. Itu akan menghabiskan gaji ayahku selama 90 tahun di kota Black Hot. Itu terlalu mahal. Namun, itulah nilai informasi, apalagi jika informasi ini menyangkut hidup saya, tidak mahal. Setelah mengumpat dalam hati, Zhang Tai mengklik ya tanpa ragu-ragu. Beberapa detik kemudian, banyak judul tentang pembelian atau telur kupu-kupu pengejar jiwa muncul. Setiap telur kupu-kupu pengejar jiwa bernilai sekitar 1 juta hingga 1,5 juta koin emas. Beberapa postingan berisi tentang pengorganisasian tim untuk berburu kupu-kupu pengejar jiwa di jurang alam elemen tanah yang dikirim oleh beberapa ksatria. Beberapa pesan dibayar untuk dibaca dengan harga tinggi yang berkisar dari puluhan ribu koin emas hingga ratusan ribu koin emas. Mereka tentang bagaimana memperpanjang umur kupu-kupu pengejar jiwa sebanyak 3-5 hari dengan menggunakan obat-obatan. Ketika Zhang Tai melihat judul kupu-kupu pengejar jiwa dan pemusnahan sekte hutan belantara besar di negara Taixia, seluruh tubuhnya gemetar. Kastil besi hitam bab 787 menjadi tegas. Artikel kupu-kupu pengejar jiwa dan pemusnahan sekte hutan belantara besar di negara Taixia dapat dibaca gratis. Penulis artikel itu anonim. Zhang Tai membutuhkan waktu lebih dari 10 menit untuk membaca artikel itu 3 kali dengan cermat. Setelah itu, dia mulai mempertimbangkannya. Kupu-kupu pengejar jiwa adalah spesies eksotik di jurang dunia bawah tanah. Ia memiliki sifat yang sangat istimewa setelah seorang kesatria mendapatkan telurnya. Sang kesatria akan memiliki telepati dengan kupu-kupu pengejar jiwa setelah menetas selama dia memberinya sedikit darahnya sendiri. Dengan bantuan kupu-kupu pengejar jiwa, kesatria akan dapat menemukan atau mengunci siapapun.
Seseorang akan meninggalkan baunya pada suatu wilayah atau ruang tertentu. Gundok dan anjing militer mungkin dengan mudah mengidentifikasi bau seseorang dan menemukan pemiliknya melalui baunya. Selain bau tersebut, ada lagi bau tak kasat mata yang berasal dari sifat batin seseorang. Itu dilepaskan dari energi spiritual atau jiwa seseorang. Kekuatan kupu-kupu pengejar jiwa adalah ia dapat mengendus bau yang tidak terlihat seperti gundok dan menemukan pemiliknya melalui bau khusus ini. Melalui banyak penelitian, selama seseorang tetap tinggal di suatu tempat, bau jiwanya akan tetap ada di sana selama 72 jam setelah dia meninggalkan tempat tersebut. Setelah menempatkan seekor kupu-kupu pengejar jiwa di tempat di mana lelaki itu tinggal, kupu-kupu pengejar jiwa akan dapat dengan tepat mengidentifikasi bau jiwa seseorang. Setelah itu, ia akan dapat merasakan lokasi seseorang dalam jarak 300 mil. Zhang Tai teringat dua data penting tentang kupu-kupu pengejar jiwa 3 hari dan 300 mil. Tentu saja, kedua data tersebut akan sedikit berbeda karena perbedaan fisik antara kupu-kupu pengejar jiwa yang berbeda. Misalnya, beberapa kupu-kupu pengejar jiwa dapat merasakan targetnya dalam jarak 310 mil, sementara beberapa hanya dapat merasakan targetnya dalam jarak 290 mil. Beberapa kupu-kupu pengejar jiwa masih bisa dengan tepat mengidentifikasi bau jiwa seseorang setelah orang tersebut meninggalkan tempat tersebut selama 74 jam. Beberapa tidak dapat secara tepat mengidentifikasi bau jiwa orang tersebut setelah orang tersebut meninggalkan tempat tersebut selama 65 jam. Menurut anggapan North Mountain Cloud dalam artikel Kupu-kupu Pengejar Jiwa dan Pemusnahan Sekte Hutan Belantara Besar di negara Taixia, terdapat dua alasan mengenai relevansi antara kupu-kupu pengejar jiwa dan pemusnahan Sekte Hutan Belantara Besar di Taixia. Negara, pertama. Dikatakan bahwa seorang tetua dari Sekte Alam Liar Besar masuk jauh ke dalam jurang bawah tanah dan mengendalikan kupu-kupu pengejar jiwa yang bermutasi dengan keterampilan mengendalikan hewan berbasis jiwa, dibandingkan dengan kupu-kupu pengejar jiwa pada umumnya. Kupu-kupu pengejar jiwa yang bermutasi kupu-kupu tidak hanya memiliki masa pakai lebih lama tetapi juga memiliki kemampuan mengerikan dalam mengejar jiwa yang 20 kali lebih baik daripada kupu-kupu biasa, setelah mendapatkan kupu-kupu pengejar jiwa khusus itu. Tetua dari Sekte Hutan Belantara Besar itu bekerja sama dengan beberapa orang dan melakukan beberapa hal. Peristiwa besar yang terjadi oleh kupu-kupu pengejar jiwa yang bermutasi itu. Ia langsung menjadi terkenal. Namun, karena peristiwa besar tersebut, ia membuat marah beberapa kekuatan besar di negara Taixia. Akhirnya, kekuatan-kekuatan itu bergandengan tangan satu sama lain dan memusnahkan Sekte Hutan Belantara Besar. Kedua, meskipun kupu-kupu pengejar jiwa dapat mengidentifikasi bau jiwa setiap orang, ia tidak dapat melakukan apapun terhadap keterampilan pengendalian hewan berbasis jiwa dari Sekte Alam Liar Besar. Kupu-kupu pengejar jiwa tidak dapat mengidentifikasi dan mengunci jiwa manusia pada hewan. Dalam Perang Suci Kedua, anggota Sekte Hutan Belantara Besar mengadopsi keterampilan pengendalian hewan berbasis jiwa untuk memperdalam wilayah iblis guna mencari intelijen kunci dan menghancurkan banyak tindakan iblis. Karena alasan ini, para iblis dan asosiasi Tiga Mata membersihkan Sekte Hutan Belantara Besar baik dari dalam maupun luar. Sejujurnya, artikel ini sangat bergosip. Beberapa detailnya tidak jelas. Namun, hal itu kurang lebih berguna bagi Zhang Tai karena Zhang Tai mempelajari dua informasi tentang kupu-kupu pengejar jiwa. Bagaimana kemampuan kupu-kupu pengejar jiwa? Apakah dia akan ditemukan oleh kupu-kupu pengejar jiwa dalam kondisi pengendalian hewan berbasis jiwa atau tidak? Zhang Tai bertanya-tanya apa yang akan dia lakukan jika Jenderal Iblis itu memiliki lebih dari satu telur kupu-kupu pengejar jiwa. Kecuali aku bersembunyi di kastil besi hitam selama 60 hari setelah setiap tindakan, aku mungkin akan dikepung oleh Jenderal Iblis dan para ksatria lainnya. Hari ini, Jenderal Iblis memiliki satu kupu-kupu pengejar jiwa untuk mengejarku. Siapa yang tahu apakah dia akan mengirimkan 3-5 kupu-kupu pengejar jiwa untuk mengejarku di masa depan? Selama dia mengirimkan lebih dari 3 kupu-kupu pengejar jiwa untuk mengejarku, masing-masing dari 3 kelompok satria dapat memperluas jangkauan pencarian mereka hingga 1.800 mil dengan satu kupu-kupu pengejar jiwa. Dalam hal ini, 3 kelompok satria hanya perlu terbang ke arah utara dalam satu barisan. Saat kelompok manapun menemukan saya, mereka akan langsung mengunci saya. Saya akan menghadapi risiko puluhan bahkan ratusan kali lebih banyak saat itu. Meskipun aku bisa berubah menjadi inkarnasi atau langsung bersembunyi di kastil besi hitam pada saat kritis. Aku akan menderita jika mengungkap rahasiaku. Saat rahasia itu terungkap, saya akan mendapat masalah yang tak ada habisnya. Tidak ada yang gratis. Kaisar akan mempertaruhkan nyawanya di restoran umum, laki-laki tampan akan kehilangan cairan maninya di rumah bordil. Bahkan aku akan mengambil risiko mengungkap rahasiaku sambil masuk lebih dalam ke belakang musuh meskipun aku memiliki kastil besi hitam. Zhang Tai mempertimbangkan untuk pergi dari sini. Dia ingin menghentikan tindakan ini.
Sejujurnya, aku sudah melakukan eksploitasi militer besar-besaran. Aku hampir menghancurkan 2 kota iblis dan asosiasi mata 3. Membunuh lebih dari 10 iblis menara kuburan yang berharga dan 1 ksatria. Selain itu, aku mengganggu rencana para iblis dan asosiasi mata 3. Dengan pencapaian yang begitu gemilang, masuk akal jika saya pergi meskipun saya menghadapi bahaya. Namun, Zhang Tai tiba-tiba teringat sepasang kaki yang bengkak dan bermasalah serta bagaimana pemilik sepasang kaki itu dibagikan kepada boneka-boneka iblis di tanah salju. Apa yang harus aku lakukan saat ini agar bisa membuat orang tuaku bangga dan lega? Zhang Tai akan selalu menanyakan pertanyaan yang sama setiap kali dia menghadapi situasi di mana dia sulit menentukan pilihan. Setelah tersiksa oleh pertanyaan ini berkali-kali, mata Zhang Tai perlahan menjadi tegas. Kastil Besi Hitam Bab 788, Gerilya yang berlarut-larut. 3 hari kemudian, saat senja, di tenda ksatria di luar lembah. Elder Kolon, ini kristal elemen tanah bulan ini. Seorang pria berusia 50 tahun dengan jubah sutra cemerlang mengeluarkan sebuah peti dan membukanya di depan Kolon. Ada 3 kristal elemen tanah emas di dalam peti. Karena peringatan kelas 2 belum dibatalkan, kristal-kristal ini tiba di sini agak terlambat, maaf. Apakah kerajaan Bayon baik-baik saja? Ksatria Kolon menyimpan peti itu saat dia bertanya. Semuanya baik-baik saja. Beberapa hari yang lalu, Jenderal Iblis melakukan perjalanan ke kerajaan Bayon dan tidak menemukan sesuatu yang abnormal. Pria berusia 50 tahun itu menjawab dengan hormat. Tolong beritahu Ketua, Adam, untuk lebih waspada akhir-akhir ini. Saat peringatan kelas 2 dibatalkan, saya akan kembali ke kota Salen. Ya, Tuan, terima kasih atas peringatan Anda. Penatua Kolon melambaikan tangannya. Pria berusia 50 tahun itu kemudian mundur dan meninggalkan tenda. Setelah mengantar pria itu, Kolon menggosok 3 kristal elemen tanah di tangannya sambil berkata pada sesi sambil tersenyum, syukurlah, kristal elemen tanah bulan Februari milikku akhirnya tiba. Aku tidak akan membuang waktu dalam beberapa hari ke depan. Kapan akankah kristal elemen tanahmu tiba? Ho, aku sudah menerima kristal elemen tanah bulan Februari sebelum aku datang ke sini. Night Sesi tersenyum, kamu bisa berkultivasi di sini. Saya akan melihat keluar sebentar. Oke, Sesi kemudian meninggalkan tenda. Dengan 2 kristal elemen tanah di tangan kiri, 1 di tangan kanan, Kolon mulai berkultivasi dengan mata tertutup. Tenda itu perlahan-lahan dipenuhi dengan ki pertempuran yang menyelimuti ksatria. Setelah Sesi pergi, seekor kumbang hitam kecil melirik ke arah Kolon sebelum terbang menjauh dari dasar rak lengan keluar tenda melalui terowongan yang baru saja digalinya akhir-akhir ini. Sebagai seorang ksatria, Kolon dapat mempertahankan kemampuan perseptif dan protektif yang kuat bahkan jika dia berkultivasi di alam elemen. Ki pertempuran yang menyelimuti tenda ini setara dengan tentakel dan baju besinya. Siapapun yang muncul di tenda akan dirasakan olehnya. Oleh karena itu, Zhang Tai menganggap ini bukan kesempatan bagus untuk melancarkan serangan terhadapnya. Namun, Zhang Tai tidak membuang-buang waktu di tenda selama 3 hari terakhir karena orang yang dia tunggu telah tiba sekarang. Pintu keluar terowongan yang digali oleh kumbang hitam kecil itu berada tepat di bawah batu yang berjarak lebih dari 5 meter dari tenda. Setelah meninggalkan tenda secara diam-diam, kumbang itu muncul di bawah batu itu. Setelah melirik Night Sesi di atas lembah, kumbang itu pun berangkat dan terbang menuju pesawat berukuran sedang yang mendarat di kejauhan. Pria berjubah sutra cemerlang itu mengenakan mantel kulit beruang setelah meninggalkan tenda. Dia langsung melangkah menuju pesawat itu. Setelah mengibaskan butiran salju dari mantelnya, dia menatap langit mendung sebelum menaiki pesawat. Kembali ke kota Salen, pria yang suaranya rendah hati di dalam tenda menjadi mengesankan saat ini. Awak pesawat segera menjadi sibuk. Setelah 2 menit, pesawat berangkat menuju kota Salen. Tidak ada yang menemukan bahwa ada 1 orang lagi yang menaiki pesawat ini. Zhang Tai telah bertekad untuk melakukan gerilya sengit berlarut-larut melawan para iblis dan asosiasi 3 mata di wilayah iblis di utara koridor manusia Blacksun. Selama dia berada di zona iblis, dia tidak akan membiarkan iblis dan asosiasi 3 mata hidup dengan baik. Selama aku bisa membatasi sebagian besar kekuatan iblis dan asosiasi mata 3 di utara koridor manusia Blacksun, itu sama saja dengan menyelamatkan banyak nyawa manusia. Zhang Tai tahu bahwa pilihannya akan membuat orang tuanya bangga padanya. Itu hanya kupu-kupu pengejar jiwa. Saya tidak berpikir bahwa saya akan dikalahkan oleh kupu-kupu. Mulai hari ini, setelah melakukan setiap pembunuhan besar-besaran, ayah ini akan tinggal di kastil besi hitam atau berkeliaran di luar dalam inkarnasiku selama 2 bulan. Sampai kupu-kupu pengejar jiwa itu mati, aku akan keluar dari kastil besi hitam dan melakukan pembunuhan besar-besaran lagi. Bahkan jika Jenderal Iblis memiliki 10.000 kupu-kupu pengejar jiwa, dia ditakdirkan untuk memakan kotoranku di belakangku. Meskipun aku tidak bisa mengalahkan Jenderal Iblis itu dengan paksa. Selama aku tidak bertabrakan dengannya, itu akan sia-sia. Zhang Tai tidak percaya bahwa peringatan kelas 2 di zona iblis tidak akan dibatalkan.
Dengan menggunakan taktik ini, maka satu-satunya biaya yang harus dibayar Zhang Tai adalah umur kupu-kupu pengejar jiwa selama 2 bulan. Selama periode tersebut, ia tidak dapat mengolah cakranya di kastil besi hitam atau dalam kondisi inkarnasi. Setelah berpromosi menjadi seorang ksatria, prioritas Zhang Tai adalah membentuk cakranya. Oleh karena itu, langkah Zhang Tai selanjutnya adalah menargetkan kristal elemen tanah dari Asosiasi Tiga Mata. Klan Asosiasi Tiga Mata yang memiliki ksatria yang dipekerjakan akan memberikan beberapa kristal elemen tanah kepada ksatria yang mereka pekerjakan setiap bulannya. Kristal berelemen tanah tidak dapat diperoleh dari alam berelemen tanah kapanpun mereka mau. Oleh karena itu, klan tersebut harus memiliki penyimpanan kristal elemen tanah di tempat rahasia. Target Zhang Tai selanjutnya adalah klan Lukas di Kerajaan Bayon. Zhang Tai punya cukup waktu untuk menemukan kristal elemen tanah yang tersimpan di klan Lukas. Ketika dia menemukannya, klan Lukas harus memusnahkannya. Saat pesawat berangkat saat senja. Setelah terbang kurang dari 2 jam, hari menjadi gelap gulita. Selain kru, semua penjaga dan diaken klan Lukas berusia 50 tahun yang membawa 3 kristal elemen tanah ke kolon di Kekaisaran High Cloud pergi tidur setelah makan. Pada tengah malam, pesawat itu masih terbang di tengah salju tebal dan angin dingin yang bertiup kencang. Sebaliknya, kabin tempat tidur diakon klan Lukas itu cukup hangat. Itu adalah satu-satunya ruangan yang terhubung ke ruang mesin ketel di pesawat tersebut. Tirai jendela dibuka, lampu neon kristal dinaungi. Akibatnya, seluruh kabin tempat berlabuh menjadi gelap gulita, kecuali suara samar akibat gesekan antara rantai dan roda gigi yang keluar dari ruang mesin ketel. Zhang Tai muncul di kabin tempat tidur diakon dalam diam sementara matanya memancarkan cahaya aneh. Setelah menyentuh kepala diaken yang tertidur, Zhang Tai langsung menghilang. Dia membutuhkan waktu kurang dari 0,5 detik untuk menyelesaikan tindakan ini. Diaken itu membalikkan badan di tempat tidur dan mengalami mimpi indah satu demi satu. Pada hari kedua, ketika dia bangun, dia menemukan seekor kumbang hitam kecil tergeletak tengkurap di atas meja. Tiba-tiba, diakon yang selalu membenci serangga itu merasa bahagia di dalam hatinya. Dia merasa kumbang kecil itu sangat lucu. Secara kebetulan, dia sedang berpikir untuk memberi makan makanan khusus hewan untuk menenangkan suasana hatinya saat dia ada waktu luang. Kumbang kecil ini kelihatannya pantas. Setelah mengenakan pakaiannya, diaken itu dengan hati-hati mengambil kumbang hitam kecil itu dan menaruhnya di lengan bajunya. Setelah mengetahui bahwa serangga itu hanya tinggal di lengan bajunya, dia langsung tertawa ketika dia merasa kumbang kecil ini ditakdirkan untuk menjadi hewan peliharaannya. Aku harus merahasiakan ini. Jika orang lain mengetahui bahwa saya memiliki hewan peliharaan di lengan saya, anggota klan Lukas tersebut mungkin merasa bahwa saya tidak dapat diandalkan. Kalau begitu, aku akan kehilangan masa depan cerahku. Diakon berpikir. 2 hari kemudian, pesawat berukuran sedang ini akhirnya tiba di kota Salen, ibu kota kerajaan Bayon setelah menyelesaikan tugasnya. Karena dekat dengan kerajaan Golan dan salah satu negara paling awal yang dihancurkan oleh setan di koridor manusia Blacksun, kerajaan Bayon dikelola dengan kejam oleh setan, terutama ibu kotanya. Kota Salen. Tepat di luar kota Salen, ada lebih dari 30 menara makam setan, yang jumlahnya lebih besar dari tempat manapun yang pernah dilihat Zhang Tai. Hanya kurang dari 2 juta dari 6 juta penduduk sebelumnya yang bertahan di kota yang dulunya makmur ini. Semua orang yang tersisa telah diubah menjadi boneka iblis, yang menyerbu ke arah selatan 1 bulan lalu. Oleh karena itu, kota Salen tampak agak sepi saat ini. Setelah turun dari pesawat, Pruden, diakon klan Lukas menjadi bersemangat dan buru-buru menuju istana kekaisaran. Di dalam mobil, Pruden mengamati jalanan yang tampak lebih kosong setelah turun salju. Dia kemudian menyentuh bagian dalam lengan bajunya dan menemukan kumbang hitam kecil yang lucu itu masih ada di sana. Oleh karena itu, dia langsung menjadi bahagia. Setelah melewati beberapa pemeriksaan, Pruden akhirnya bertemu dengan Adam, kepala klan Lukas dan Raja Kerajaan Bayon di sebuah ruangan hangat dengan bunga segar. Setelah melapor kepada kepala, Pruden meninggalkan istana kekaisaran. Sebelum meninggalkan istana kekaisaran, dia menyentuh bagian dalam lengan bajunya dan menemukan kumbang hitam kecil itu telah menghilang. Mungkin, makhluk kecil itu digunakan untuk makanan. Mungkin akan segera kembali, pikir Pruden. 2 hari kemudian, ketika Pruden datang ke istana kekaisaran sekali lagi, dia melihat kumbang hitam kecil itu langsung memasuki lengan bajunya. Pruden sangat tersentuh. Kastil Besi Hitam bab 789, maukah Anda melanjutkan penggalian Anda? Peringatan kelas 2 di zona iblis tidak dibatalkan hingga tanggal 12 Maret. Setelah hampir 2 bulan pencarian ekstensif, meskipun Sang Jenderal Iblis sendiri menghadiri penyelidikan dan kupu-kupu pengejar jiwa itu mati, mereka masih gagal menemukan ksatria berjubah hitam itu. Oleh karena itu, para iblis mengira bahwa ksatria berjubah hitam telah melarikan diri jauh dengan metode rahasia setelah membunuh Unter. Ksatria pekerja klan Lukas juga kembali ke kota Salen, ibu kota kerajaan Bayon pada tanggal 13 Maret.
Pada bulan Maret, musim dingin yang dingin akhirnya berakhir sementara musim semi mendekat, yang ditandai dengan tunas dan rerumputan yang lembut serta es yang mencair. Diyakini bahwa ksatria berjubah hitam aneh itu telah pergi bersamaan dengan musim dingin. Setelah lebih dari 2 bulan pencarian, tampaknya ini adalah frustrasi kecil terakhir yang dihadapi para iblis dan asosiasi tiga mata sebelum mereka sepenuhnya menaklukkan bagian utara koridor manusia Blacksun. Semua klan asosiasi tiga mata memahami bahwa Jenderal Iblis telah menetapkan tahun ke-896 kalender besi hitam sebagai tahun ketika iblis dan asosiasi tiga mata akan sepenuhnya menaklukkan bagian utara koridor manusia Blacksun. Tuan Jenderal Setan itu ambisius. Meskipun Korps Iblis Super Jenderal Raja Iblis menghadapi kemunduran dalam perang kota Upton tahun lalu, hal itu tidak merusak fondasi seluruh Korps Iblis. Di hadapan kekuatan asosiasi tiga mata, itu hanyalah sebuah kegagalan kecil dalam keseluruhan perang suci. Semua klan asosiasi tiga mata sedang memimpikannya momen ketika mereka sepenuhnya menaklukkan bagian utara koridor manusia Blacksun. Termasuk klan Lucas. Manusia dan kekayaan yang belum dievakuasi dan dipindahkan dari negara manusia di utara koridor manusia Blacksun akan segera menjadi populasi dan kekayaan klan asosiasi mata tiga. Oleh karena itu, klan asosiasi tiga mata di koridor manusia Blacksun akan segera melakukan ekspansi untuk kedua kalinya. Pada malam tanggal 15 Maret yaitu hari ketiga sejak Colin kembali, Raja mengadakan perjamuan menyambut panen musim semi mendatang di Istana Panen Istana Kekaisaran. Semua anggota utama klan Lucas dan pejabat tingkat lanjut Kerajaan Bayon diundang untuk bergabung dalam perjamuan musim semi. Perjamuan musim semi adalah tradisi Kerajaan Bayon. Itu akan diadakan di Istana Panen Istana Kekaisaran untuk panen mendatang setiap tahun. Karena ksatria berjubah hitam yang membosankan itu, perjamuan musim semi tahun ini ditunda selama lebih dari 10 hari. Namun, tidak ada yang mau menyebutkannya malam ini. Segera setelah jamuan makan dimulai, suasana berangsur-angsur meningkat. Para anggota klan Lucas dan pejabat tinggi Kerajaan Bayon, yang telah mengalami depresi selama lebih dari 2 bulan, bersorak dengan senyum lebar. Adam, ketua klan Lucas yang telah merebut tahta sebagai Menteri Kesehatan, sedang duduk tinggi di singgasana Istana Panen dan menyaksikan pemandangan riuh di istana sambil tersenyum lebar. Tak seorang pun di Kerajaan Bayon dapat membayangkan bahwa Menteri Kesehatan negara ini adalah anggota Asosiasi Tiga Mata sebelum Perang Suci. Tepat di bawah dorongan mantan Menteri Kesehatan ini, seluruh sistem pengobatan Kerajaan Bayon memburuk menjadi agen pertumbuhan telur cacing induk dan seluruh Kerajaan Bayon runtuh dengan kecepatan tercepat ketika pasukan iblis tiba. Bahkan mantan anggota Kerajaan Bayon telah berubah menjadi boneka setan. Bijaksana, orang yang duduk di atas tahta membuka mulutnya saat dia menyeratkan Pruden dengan matanya. Pruden yang sedang bertugas di istana seketika menjadi bersemangat sambil buru-buru menangkupkan nampan yang ditutupi kain sutra merah dan berjalan ke depan Colin. Dia kemudian sedikit meletakkan nampan itu di depan Colin. Setelah mendengar suara raja, semua orang di Istana Panen terdiam saat mereka melihat ke arah Colin. Elder Colin, terima kasih atas kerja keras Anda selama 1 bulan terakhir. Dengan Elder Colin di Silent City, kami merasa sangat diyakinkan. Saat kami menempati seluruh koridor manusia Blacksun, jika Lucas Clan dipromosikan ke tingkat yang lebih tinggi, kami tidak akan pernah lupa tentang kontribusi besar yang diberikan oleh Penatua Colin. Adam berkata dengan nada anggun dan agung seperti seorang raja. Setelah melihat ke arah nampan, Colin langsung mengetahui bahwa ada 4 kristal elemen tanah di dalam nampan karena garis kain sutra merah yang menonjol. Jumlahnya lebih banyak dari bulan-bulan sebelumnya, yang berarti pengobatannya langsung meningkat sebesar 33%. Penatua Colin segera menjadi bersemangat ketika dia bangkit dan sedikit membungkuk ke arah Adam. Setelah itu, dia melihat sekeliling dan mengangkat rahangnya sebelum berkata dengan tegas. Percayalah, Yang Mulia, selama saya di sini, tidak ada yang berani menyakiti klan Lucas. Setelah mendengar jawaban ini, pria di atas tahta itu mengangguk dengan puas. Setelah itu, dia sedikit mengangkat gelasnya, diikuti oleh semua orang di istana. Mereka semua mengusulkan untuk bersulang kepada Penatua Colin pada saat yang sama, membuat suasana kembali riuh. Pada saat ini, Pruden sekali lagi memasukkan tangannya ke dalam lengan baju itu. Namun, dia menemukan kumbang hitam kecil itu telah menghilang sekali lagi. Pruden kemudian bergumam dalam hati, mungkin makhluk kecil itu mau makan lagi. Engah, dengan suara yang samar-samar teredam. Kepala anggota korps yang berani mati itu hancur total seperti jatuh ke tanah dari atas 20 lantai, menyemprotkan otak berdarah ke dinding paduan dan lengan operasi di samping orang itu. Zhang Tai tidak pernah membayangkan bahwa ruang belakang klan Lucas begitu rahasia sampai dia datang ke sini. Ruang belakang bukan di Istana Kekaisaran Kerajaan Bayon tetapi di bawah tanah kastil umum di luar Istana Kekaisaran Kerajaan Bayon. Siapa sangka klan Lucas akan menaruh benda-benda terpenting di sini, bukannya gudang rahasia di Istana Kekaisaran. Ruang belakang ini berada sedalam 100 meter di bawah kastil.
Orang hanya bisa mengaksesnya melalui satu terowongan. Dindingnya terbuat dari paduan setebal 2 meter. Jika seseorang di dalam ruang belakang mengunci pintu paduan dari dalam, bahkan seorang kesatria pun hampir tidak bisa mendobraknya dari luar. Orang hanya bisa membuka pintu ini dengan kunci, kode, dan sistem pengenalan wajah. Sistem pengenalan wajah di sini tidak sama dengan sebelum bencana, sebaliknya. Itu adalah sistem pengenalan wajah yang lebih menghargai waktu, lebih maju dan lebih aman. Anggota Korps Klan Lukas yang berani mati yang dikendalikan oleh obat khusus ada di dalam ruangan. Jika kunci dan kodenya benar, orang ini akan memeriksa tampilan orang di luar ruangan melalui alat pencitraan seperti periskop. Jika orang di luar pintu itu adalah Adam sendiri, orang ini akan memanipulasi perangkat hidrolik di dalam ruangan untuk membuka pintu. Karena Zhang Tai tahu bahwa klan Lukas akan mengadakan perjamuan musim semi hari ini, dia datang ke sini bersama Adam. Kepala klan Lukas dalam inkarnasi kumbang hitam kecil menjelang perjamuan musim semi. Karena Adam baru berada di tingkat 9, maka ia tidak dapat menemukan Zhang Tai meskipun Zhang Tai sudah berada di ujung jubahnya. Setelah Adam mengambil 4 kristal elemen tanah dan pergi dari sini setengah jam yang lalu. Zhang Tai muncul di dalam ruangan dan membunuh anggota Korps Klan Lukas yang berani mati itu dalam hitungan detik. Melihat ruang belakang ini, Zhang Tai menarik napas dalam-dalam karena dia merasa bahwa kesabaran dan usahanya selama 1 bulan terakhir tidak sia-sia. Zhang Tai berani mengatakan bahwa dia mengetahui rahasia klan Lukas lebih baik daripada orang lain. Dengan inkarnasi kumbang dan kekuatan keterampilan rahasia keterampilan menangkap jiwa, Zhang Tai, yang telah melakukan perjalanan antara diakon klan Lukas dan banyak anggota klan utama klan Lukas di Istana Kekaisaran akhir-akhir ini, akhirnya menyelesaikan anatomi dari klan Lukas. Meskipun memenggal kepala mereka itu keren, jika aku ingin mencabut klan Asosiasi Tiga Mata dan mengguncang kekuasaan iblis di zona iblis, aku harus mengumpulkan intelijen dan informasi terperinci. Kalau tidak, bahkan sebagai seorang ksatria, aku hampir tidak bisa menghancurkan klan dan iblis Asosiasi Tiga Mata. Zhang Tai menghela nafas. Dia akan melancarkan serangan fatal hari ini. Dia tahu bahwa dia telah membuat rencana yang tepat. Pada saat ini, Zhang Tai merasa seperti jatuh ke dalam gudang sebagai tikus lapar. Lebih dari 200 kristal elemen tanah ditumpuk rapi di ruang belakang. Tentu saja, klan Lukas bukanlah pemilik kristal elemen tanah tersebut. Zhang Tai memperkirakan barang-barang tersebut mungkin digunakan oleh setan untuk menyuap klan Lukas. Tentu saja, mereka mungkin merupakan persediaan kerajaan Bayon sebelumnya. Saya tidak peduli milik siapa benda-benda ini. Kuncinya adalah itu milik saya sekarang. Zhang Tai dengan paksa menelan ludahnya sebelum berjalan ke sana. Setelah melambaikan tangannya, dia memindahkan semua kristal elemen tanah ke dalam kastil besi hitam. Selain kristal elemen tanah, ruang belakang ini berisi beberapa peti dan kotak. Zhang Tai membuka sebuah kotak dan menemukan setumpuk cek emas tergeletak rapi di dalamnya. Dia kemudian membuka beberapa peti dan menemukan perhiasan, obat-obatan dan barang berharga lainnya di dalamnya. Barang-barang yang tergeletak di sini seharusnya bukan barang biasa. Oleh karena itu, Zhang Tai memindahkan semuanya ke Castle of Black Iron. Selain itu, Zhang Tai menemukan 9 kotak besar di ruang belakang, masing-masing setinggi 0,8-0,9 meter. Zhang Tai membuka kotak-kotak itu dan menemukan telur burung unta besar dengan pola dekoratif spiral, hitam dan putih di permukaannya yang halus. Zhang Tai sepertinya pernah melihat benda seperti itu sebelumnya. Jantung berdebar kencang, Zhang Tai menyuntikkan sejumlah energi spiritual ke dalam satu telur burung unta hitam dan putih. Bom alkemis berperforma tinggi, setara TNT, 1000 kg. Bom ini dapat diledakkan dalam 2 mode. Ini mendukung ledakan waktu dan tabrakan. Diikuti dengan penggunaan bom alkemis. Bom alkemis. Ini adalah bom alkemis. Mata Zhang Tai langsung bersinar. Setelah 10 menit, Zhang Tai sampai di gerbang Istana Panen Kerajaan Bayon. Sebelum 2 barisan penjaga di luar gerbang Istana Panen bertanya siapa pria berjubah hitam itu, Zhang Tai telah memenggal semua kepala mereka dengan melambaikan tangannya. Kolon langsung mengangkat kepalanya dan melirik ke arah gerbang. Sambil tertawa aneh, Zhang Tai bergegas menuju Istana Panen secepat sambaran petir. Tak lama setelah itu, seluruh Istana Panen dipenuhi dengan suara gemuruh dan retakan anggota badan. Dalam waktu kurang dari 1 menit, Istana Panen telah runtuh sementara 2 meteor melesat ke langit dari reruntuhan dan memulai pertempuran sengit di atas Istana Kekaisaran. Seluruh kota terkejut. Setelah lebih dari 20 menit, dengan pekikan menyedihkan dari kolon, satu lengannya dipatahkan oleh Zhang Tai. Dalam sepersekian detik, Colin berubah menjadi hujan berdarah. Setelah menangkap semua barang berharga Colin di udara, Zhang Tai dengan cepat terbang menjauh dari kota. Setan-setan menara makam itu bahkan tidak bisa bertahan selama 5 menit di bawah serangan ganas Zhang Tai. Setelah mengubah iblis-iblis menara kuburan yang menakutkan itu menjadi daging yang berbau, Zhang Tai menghilang di langit malam sebagai meteor.
Setelah 1 jam, banyak meteor mendarat di kota Salen sementara seluruh kota Salen bergema dengan suara gemuruh yang sangat menakutkan. Tak lama setelah suara gemuruh itu, sesosok tubuh yang berapi-api bergegas ke langit dan melaju menuju tempat yang dituju Zhang Tai, dan segera diikuti oleh semua meteor lainnya. Kupu-kupu pengejar jiwa muncul di langit di depan mereka. Ketika kupu-kupu pengejar jiwa berhenti, sebuah lembah rusak, yang telah mereka gali dengan susah payah, muncul di depan semua ksatria asosiasi Tiga Mata dan Iblis. Disinilah Zhang Tai pergi, juga lembah yang pernah dicapai oleh kupu-kupu pengejar jiwa Jenderal Iblis terakhir kali. Jenderal Iblis menjadi tercengang seperti tersambar petir. Semua ksatria lain yang mengikuti Jenderal Iblis di sini tidak berani melihat ekspresi sangat marah dari Jenderal Iblis. Lembah yang sama, Zhang Tai menamparkan keras wajah Jenderal Iblis itu seolah-olah dia bertanya dengan pandangan sembrono, maukah kamu melanjutkan penggalianmu? Kastil Besi Hitam Bab 790, Mimpi Buruk. Pada tanggal 4 Juni tahun ke-898 kalender Besi Hitam, di kamp iblis di luar kota Tokei, ibu kota Kadipaten Titanic. Sudah 2,5 tahun sejak Zhang Tai meninggalkan prefektur Huaiyuan dengan alasan budidaya tertutup. Selama periode ini, rumput dan hutan telah layu sebanyak 2 kali. Setelah setiap musim dingin, rerumputan dan hutan akan memulihkan vitalitasnya sekali lagi. Namun, bagi klan iblis dan asosiasi mata 3 di utara koridor manusia Black Sun, zona iblis terus melayu alih-alih memulihkan vitalitas. Sejak tanggal 1 Januari tahun ke-896 kalender Besi Hitam, seluruh zona iblis di utara koridor manusia Black Sun berada dalam mimpi buruk. Baik iblis maupun klan asosiasi mata 3 tidak ingin menghadapi mimpi buruk seperti itu. Mimpi buruk paling menyakitkan yang disebabkan oleh seorang ksatria manusia bernama Gorat. Selama 2,5 tahun, lebih dari 80% iblis menara kuburan dihancurkan di zona iblis. 7 dari 18 klan asosiasi Tiga Mata di zona iblis telah dibasmi, sementara 11 klan lainnya terkena serangan parah. Banyak elit dan garis keturunan dari klan asosiasi Tiga Mata dibunuh oleh ksatria manusia itu. 1 ksatria iblis dan 3 ksatria dari klan asosiasi Tiga Mata terbunuh. Di seluruh zona iblis, semua orang berada dalam bahaya besar. Bahkan Korps Iblis Super Jenderal Iblis menjadi target ksatria manusia itu 1 tahun yang lalu. Ketika Jenderal Iblis dan ksatria bawahannya mencari ksatria manusia itu, Gorat muncul di Korps Iblis Super dan melakukan pembunuhan besar-besaran. Membuat mereka menderita frustrasi besar kedua sejak pertempuran Apten. Hampir seluruh pasukan iblis sayap dari Korps Iblis Super dibersihkan oleh ksatria manusia itu. Kehilangan itu dianggap sebagai hal yang sangat memalukan oleh Jenderal Iblis. Bagi rakyat jelata, semua anggota asosiasi Tiga Mata sama menakutkannya dengan iblis. Namun, bagi para anggota asosiasi Tiga Mata, pria bernama Gorat itu adalah iblis yang sebenarnya. Tidak ada yang bisa menangkap jejak iblis itu. Namun, iblis itu selalu melompat keluar dari neraka yang gelap dan membawa kehancuran dan pembantaian yang mengerikan sebelum menghilang. Selama 2,5 tahun terakhir, banyak hal yang berubah. Kecuali Jenderal Iblis, tidak ada ksatria lain yang berani bergerak sendirian melintasi seluruh zona iblis. Klan asosiasi Tiga Mata yang suka memerintah di zona iblis juga tidak berani menunjukkan diri mereka di depan umum seperti seekor burung yang dikejutkan hanya dengan dentingan tali busur. Semua klan asosiasi Tiga Mata telah membatalkan pesta anggota klan berskala besar. Anggota klan mereka tersebar di sekitar zona iblis. Jenderal Iblis sedang berdiri di tenda utama kamp Korps Iblis dan mengamati satu peta dan gambar sementara kisuramnya memenuhi tenda seperti awan hitam sedingin es. Peta itu adalah peta militer koridor manusia Black Sun. Di zona iblis, lusinan kota ditutupi dengan salib hitam, yang berarti kota tersebut telah hancur parah selama 2,5 tahun terakhir. Dimulai dari kota Glyphek, ia pindah ke ibu kota kerajaan High Cloud, lalu kota Salen, ibu kota kerajaan Bayon, lalu kota Trisi kerajaan Golan, kota Malkalden, kota Essener, kota Demokrasi, kota Delpho, kota Eschwigen, Milson kota, Direnberg, Marmedi. Salib hitam menutupi seluruh bagian utara koridor manusia Black Sun. Beberapa kota bahkan dilintasi 2 kali, yang berarti mereka mengalami 2 serangan berturut-turut dari orang itu. Kota Demokrasi, ibu kota Federasi Verov diserang 3 kali oleh Gorat. Meskipun klan Arthur, klan yang berkuasa di kota Demokrasi tidak dimusnahkan, klan tersebut telah dicabut secara parah. Tampaknya Gorat memperingatkan mereka untuk tidak berpikir bahwa dia tidak akan datang ke sini untuk kedua kalinya, bahkan ketiga kalinya dengan cara yang ironis. Pada awalnya, banyak orang yang mempelajari aturan pergerakan Gorat, namun, mereka akhirnya menyadari kalau pergerakan orang itu tidak mempunyai aturan sama sekali. Semua markas dan kota penting dari klan asosiasi Tiga Mata di seluruh zona iblis adalah markasnya. Di sebelah peta militer ini terdapat gambar Gorat, yang digambar berdasarkan ingatan orang-orang yang pernah melihat Gorat. Dengan jubah hitam, hidung bengkok yang terangkat, mata aneh yang berkedip-kedip, rambut perak terbang, dan cakar seperti hantu, gambarnya sangat jelas.
Setahun yang lalu, gambar Gorath dipasang di tenda utama Jenderal Iblis dan belum dihapus sampai sekarang. Melihat sosok di gambar, Jenderal Iblis itu sepertinya ingin melahap orang ini. Bagi yang lain, Gorath adalah iblis. Namun, bagi Jenderal Iblis, orang ini adalah hantu. Jenderal Iblis tidak takut pada setan, karena itu adalah prototipe iblis dalam legenda manusia. Karena hantu ini selalu berada di dekat Jenderal Iblis dan memperhatikan pergerakannya di tempat tersembunyi, Jenderal Iblis merasakan kegagalan yang sebenarnya. Selama 2,5 tahun terakhir, wilayah iblis menjadi sangat kacau. Karena bagian belakangnya tidak stabil, fondasi kekuasaan para iblis dan asosiasi mata tiga diguncang oleh Gorath. Dalam keadaan ini, pergerakan korps iblis menuju selatan menjadi stagnan. Memanfaatkan hal ini, negara-negara manusia di utara pegunungan Kalai mempunyai kesempatan untuk memindahkan populasi dan material mereka ke selatan pegunungan Kalai selama 2,5 tahun terakhir. Saat ini, manusia telah membangun garis pertahanan baru di pegunungan Kalai. Di sebelah utara pegunungan Kalai, kecuali para paladin manusia dan regu pemburu iblis yang semakin aktif. Para iblis dan asosiasi mata tiga hanya tersisa dengan menghancurkan kota-kota kosong dan lahan liar. Selain itu, pencuri dan perampok ada di mana-mana. Oleh karena itu, rencana strategis iblis untuk menduduki bagian utara koridor manusia Black Sun dan menjarah banyak manusia dan material dalam waktu sesingkat-singkatnya gagal. Selama 2,5 tahun terakhir, kekuatan iblis di wilayah iblis tidak meningkat, sebaliknya, justru melemah. Kapanpun ksatria manusia itu menyerang sebuah kota, dia akan mencabut kekuatan iblis dan asosiasi mata tiga di kota itu. Setelah serangannya, para budak manusia di kota itu akan melarikan diri atau menimbulkan kerusuhan, yang hampir tidak bisa ditangani oleh iblis dan klan asosiasi mata tiga. Untuk menangkap orang ini, para iblis dan asosiasi mata tiga telah mencoba segala cara yang bisa mereka lakukan seperti memasang jebakan dan menyuap dengan harga tinggi di depan umum, Mereka bahkan menetaskan 7 kupu-kupu pengejar jiwa dan membuat mereka mengejar Zhang Tai pada saat yang sama, namun, mereka tidak memperoleh apapun. Orang itu tidak pernah terpengaruh. Dia terus menusuk ke bagian bawah lembut iblis dan asosiasi tiga mata, menyebabkan kerugian besar bagi iblis dan asosiasi tiga mata secara fisik dan spiritual. Orang itu berhasil. Nama Gorath si jubah hitam terkenal di koridor manusia Black Sun. Namun, aku menjadi orang yang malang bagi orang ini. Jenderal Iblis itu menghela nafas. Melihat gambar Gorath, Jenderal Iblis menjadi bingung, meskipun gambar orang ini tergantung di depan saya. Saya ragu apakah orang ini benar-benar ada atau tidak. Menjadi mahir dalam keterampilan rahasia kerajaan cahaya suci. Mampu menggunakan beberapa keterampilan bertarung dan keterampilan pedang yang kuat, mampu memusnahkan klan asosiasi tiga mata dengan racun dalam hitungan detik. Memiliki pengalaman yang kaya dalam pertempuran jarak dekat, menjadi brutal, licik, jenaka, egois dan berkuasa. Selain itu, dia menguasai keterampilan rahasia yang dapat membantunya menyingkirkan kejaran kupu-kupu pengejar jiwa, mungkin membawa peralatan teleportasi yang mahal dan langka. Informasi di atas adalah tentang Gorath yang telah dikumpulkan selama 2,5 tahun terakhir. Untuk mengetahui asal-muasal orang ini, para iblis telah mengerahkan semua kekuatan asosiasi tiga mata pada manusia. Namun, mereka masih belum mendapatkan informasi berguna. Di antara semua ksatria manusia, tidak ada satupun yang cocok dengan sifat Gorath. Orang ini tiba-tiba seperti datang dari bawah tanah. Secara umum, ksatria manusia dapat dibagi menjadi 2 kubu, yaitu kubu manusia dan kubu asosiasi mata tiga. Menurut metode pembagian manusia, kedua kubu itu bermusuhan, satu di depan umum, satu lagi di kegelapan. Selain itu, ada kam ksatria ketiga, yang disebut ksatria jahat atau ksatria abu-abu. Para ksatria ini ditampilkan dengan selalu menyendiri. Mereka bercocok tanam dan berpindah sendiri. Mereka tidak bergabung dengan kelompok asosiasi tiga mata dengan mengorbankan manusia atau kekuatan manusia bahkan gunung kecerahan. Sebaliknya, mereka memilih cara biasa-biasa saja yang bebas batasan. Mereka tidak mempunyai dasar dalam bertindak. Mereka melakukan segalanya untuk diri mereka sendiri. Mereka sangat egois dan berbahaya. Menurut penyelidikan asosiasi tiga mata, Gorath mungkin adalah seorang ksatria abu-abu terang yang telah berkultivasi secara diam-diam di suatu tempat. Pandangan ragu-ragu sang Jenderal Iblis perlahan memudar. Sebaliknya, ekspresi tegas dan mengamuk muncul. Aku tidak bisa terus seperti ini. Jika saya tidak dapat memiliki koridor Black Sun Humans, saya akan menghancurkannya sepenuhnya. Aku tidak akan membiarkan manusia memulihkan vitalitasnya. Seluruh pasukan iblis dan asosiasi tiga mata di seluruh koridor manusia Black Sun juga tidak akan terperosok dalam perangkap yang dipasang oleh seorang ksatria manusia. Tidak peduli apakah dia benar atau jahat. Setelah mengamati peta dan gambarnya selama setengah jam, Jenderal Iblis itu tampak lebih dingin. Akhirnya, dia mengepalkan tinjunya, memenuhi tenda utama dengan suasana yang mengamuk dan tegas. Seorang penjaga dekat memasuki tenda utama dengan cermat dan melaporkan pesan terbaru kepada Jenderal Iblis.
Tuan Jenderal Iblis, kami baru saja menerima informasi intelijen. 2 jam yang lalu, Gorath menyerbu kota Mon di Kekaisaran Golan. Klan Timothy menderita kerugian besar di kota Mon. Pewaris kedua klan tersebut terbunuh. Selain itu, kuburan menara iblis di luar kota Mon dihancurkan oleh Gorath. Ini bukanlah kabar baik. Oleh karena itu, penjaga dekat itu sangat teliti ketika dia melaporkannya kepada Jenderal Iblis. Meski intens, dia berusaha untuk tetap diam. Selama 2,5 tahun terakhir, Jenderal Iblis itu selalu mengamuk. Sebagai pengawal dekat Jenderal Iblis, mereka selalu mempertaruhkan nyawa mereka untuk melaporkan berita apapun tentang Gorath. 3 bulan yang lalu, seorang penjaga dekat ditinju hingga menjadi bubuk ketika dia melaporkan berita tentang Gorath kepada Jenderal Iblis. Setelah melaporkannya, penjaga terdekat mengira Jenderal Raja Iblis akan marah. Namun, dia tidak membayangkan kalau Jenderal Iblis hanya menjawab dengan tenang, "Aku tahu." Seperti mendengar informasi sepele, penjaga dekat itu tidak berani pergi. Dia hanya diam di sana, menundukkan kepalanya, dia menunggu perintah dari Lord Demon General. Perhatikan kepala semua klan Asosiasi Mata Tiga dan direktur semua korps boneka iblis. Suruh mereka datang ke kota Tokei 3 hari kemudian. Aku punya perintah untuk dikeluarkan. Ya Pak, meskipun penjaga di dekatnya menjadi ragu-ragu, dia pergi begitu saja. Setelah penjaga dekat pergi, Jenderal Iblis membakar peta militer dan gambar Gorath menjadi abu. 3 hari kemudian, meskipun dampak dari kota Mon belum berakhir, kepala semua klan Asosiasi Tiga Mata dan direktur korps boneka iblis masih tiba di kota Tokei ditemani oleh banyak pusat kekuatan klan, termasuk para ksatria. Dibandingkan dengan 3 tahun yang lalu, tidak satu pun dari mereka dapat membayangkan bahwa mereka tidak akan keluar tanpa setidaknya 2 ksatria di sisi mereka di wilayah iblis. Dibandingkan dengan suasana ramai di tenda utama Jenderal Iblis, hanya perwakilan kecil dari klan Asosiasi Tiga Mata yang bisa tiba di sini kali ini. Melihat situasi saat ini, semua kepala klan Asosiasi Tiga Mata merasa sedikit malu. Gorath berjubah hitam adalah mimpi buruk nyata bagi semua klan Asosiasi Tiga Mata. Mereka semua percaya bahwa Raja Jenderal Iblis menjemput mereka ke sini untuk membicarakan cara menghadapi Gorath. Namun, tidak satu pun dari mereka yang optimis mengenai hal ini. Karena mereka sudah mencoba semua cara. Namun, tidak ada satupun metode yang efektif. Orang itu sepertinya tahu apa yang ingin mereka lakukan sebelumnya setiap saat. Mereka hanya saling melirik dalam diam, menyebabkan suasana sangat tertekan di tenda utama. Ditemani oleh 2 ksatria iblis lainnya, Jenderal Iblis memasuki tenda utama dengan tampilan tenang. Setelah itu, dia menjelaskan perintahnya dalam 1 kata. Setelah mendengar perintah itu, semua ketua Asosiasi Tiga Mata terdiam seolah-olah mereka kehilangan kemampuan berpikir. Kali ini, kita tidak akan memiliki barisan belakang lagi. Aku akan memimpin kalian semua menuju selatan tanpa henti sampai pasukan kita mencapai garis pantai negeri Jinyun di bagian paling selatan koridor manusia Black Sun. Suara sedingin es sang Jenderal Iblis bergema di dalam tenda, siapa yang tidak setuju? Semua orang terdiam, beberapa dari mereka bahkan gemetar.